Saya itu tadi dari jalan Bangka yang turun itu ya, itu sampai ke sini banyak gerombolan yang nggak bisa diatur. Gerombolan itu, ya. Untung ada mas-mas yang berempat di situ, ngatur sana, ngatur sini. Jadi ini kayak politikus. Pagi jadi diganti ya, politikus memang gitu. Kalau pagi tetap, sore tetap, malam tetap, itu guru matematika itu tetap. Jadi jangan berharap politikus itu kayak guru matematika. Politikus begitu, kemarin ngomongnya apa, sekarang politikus memang begitu ya. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu guru matematika gitu ya. Dan dunia ini digerakkan bukan oleh guru matematika tapi oleh politisi gitu. Ini fakta. Sampai bisa kita enggak, terserah kalian. Ya, kalau saya melihat politikus gitu tuh ya memang begitu. Gitu. Ya, Donald Trump itu konsekuensi logis dari pilihan yang diacak-acak oleh yang namanya neuroscience itu ya. Donald Trump. Ya, ada pepatah, ini pepatah saya sendiri sih dari itu. Kalau ada badut dikasih mahkota, bukan badutnya jadi raja, tapi raja apa? Bukan. Kalau ada badut dikasih mahkota, bukan badutnya jadi raja, tapi istananya jadi sirkus itu. Sirkus itu, lucu ya, tapi ya nggak apa-apa, harga emas bisa melonjak kayak gini loh, gara-gara omongannya sih geblek ini ya, bayangin aja. Loh bener loh, itu yang heran lagi, emas apa namanya yang di emas virtual itu bisa sampai di malam itu saya lihat itu di web itu $3.055 per troy emas, bayangin aja. Emasnya nggak ada orang beli gitu ya, beli gitu. Namanya si Bevan, kita lagi jadi si Bevan. Benar, bayangin sudah beli di kecerdasan bergerombol itu adalah suara intelijen. Semua binatang mempunyai suara intelijen sendiri. Meskipun ada binatang yang soliter, dia tidak memerlukan gerombolan untuk hidup, itu ada. Tapi binatang 80% binatang itu bukan soliter, tapi ya bergerombol. Manusia juga demikian bergerombol. Cuman manusia tidak dirancang bergerombol terlalu banyak. Ya, suaranya tahu semut? Semut itu bisa menghabiskan seekor kambing dalam waktu 3 menit. Namanya semut tarantula. Habis gitu ya. Dan mereka bergerombol. Semut itu 4 ekor semut 80 kali berat badan mereka. Suara, apalagi terus kalau mereka bergerombol, lebah bergerombol gitu ya. Burung apa namanya, angsa, tahu angsa? Angsa kalau terbang membentuk huruf apa? V. Kenapa? Dengan begitu mereka itu bisa terbang 67% lebih jauh ketimbang terbang sendirian. Kok bisa? Ya itu namanya hukum fisika gitu ya. Ada hukum namanya itu yang di depan termodinamika ya. Jadi yang menerima hempasan angin itu yang belakang, yang depan, terus anginnya terbelah. Jadi yang belakang ini nggak kena gitu. Kalau capek dia mundur ganti lagi gitu. Loh, kan saja cerdas, sampean kok enggak gitu. Tapi enggak lah, IQ-nya Ansa itu berapa? 30 IQ-nya Ansa. IQ-nya gorila itu 70 72. Orang Indonesia berapa? 70. Ya, turun lagi gorila. Memaksa orang Indonesia itu menurunkan IQ. Saya pernah mensurvei, penelitian kecil-kecilan pada saat itu. Kedokteran itu kalau punya lapangan itu kan ke puskesmas. Jadi waktu itu tahun 80. Jadi orang tua ya saya. Itu tahun 86 itu di 7 kecamatan SD, SMP, SMA di Kediri, ya, Kediri. Dengan asumsi ya
itu ekstrapolasikan ke Indonesia ya, kita mengadakan sampling di sana ya, ekstrapolasinya ya Kediri nggak jauh-jauh sama Indonesia ya, gitu. Jadi di Kediri 7 kecamatan SD, SMP, SMA yang melakukan tes IQ pada anak SD, SMP, SMA. Rata-rata waktu itu adalah 109,2 ya. Sekarang IQ orang Indonesia berapa mas? Kok bisa terjun bebas itu kenapa? Tapi juga nggak penting sih. Kamu pedus itu ya, itu 40 ya bisa hidup kok. Nah, jangan kecil hati, pedus itu bisa hidup. Nah, saya ini ya, suami intelijen itu adalah kecerdasan berkelompok. Oleh evolusi ya, dalam sejarah evolusinya, semut itu memang dia bisa bekerja sama berjuta-juta semut ya, dalam satu kelompok yang sama. Ya. Serigala itu mirip-mirip manusia. Serigala itu bisa bergerombol bekerja sama dalam jumlah antara 15 sampai 17. Lebih dari itu dia pecah jadi dua. Ya. Meskipun ada ditemukan di Alaska ada gerombolan serigala yang sampai 38 satu kelompok, itu jarang kan? Jarang. Kata-kata 15 dia pecah jadi dua. Simpanse itu juga berkelompok. Simpanse itu mirip-mirip manusia di angka 35. Setelah 35 dia pecah jadi dua. Ya gitu. Kenapa? Ya memang gitu ya. Buku malamnya gitu. Mereka itu hafal sampai daunnya teman. Gitu. Oh kalau di tentara itu peleton itu. Peleton itu ya, peleton. Peleton itu adalah batas kelompok manusia itu bekerja sama. Kalau di sini ada misalkan ada 100 orang kumpul di sini. Pasti ada yang nggak kenal, itu siapa itu kan? Ya. Yang gampang gini, waktu SMA gitu, satu angkatan itu berapa rata-rata? 200, pasti ada yang nggak tahu. Nggak tahu, nggak kenal gitu. Pak sama, gitu, nggak kenal. Atau waktu kuliah satu angkatan 150, pasti ada yang nggak kenal. Gitu ya, karena otak kita tidak dirancang untuk mengenali dalam jumlah yang banyak. Kita bisa akrab 30, maksimal 35 ya. Batasnya 50 itu itu akrab. Akrabnya apa? Bau keringatnya aja kita tahu. Caranya ngomong tahu. Makanya di peleton itu nggak pakai ngomong, mereka sudah apa? Itu adalah suami intelijen. Nah, setelah kenal bahasa, manusia ini bisa mengembangkan kelompok yang lebih besar. Kita bekerja sama lebih dari 150 orang gara-gara bahasa. Ya, gara-gara bahasa. Sebelum kenal bahasa, kalau seandainya kita sekarang ini nggak kenal bahasa itu, nggak mungkin ngumpul di sini. Gitu ya. Ya benar. Ya, kalau di sini misalnya ngumpul di sini itu atas satu kata yang namanya bunyi. Ya, kita ngumpul 280 juta orang itu atas nama Indonesia. Coba nggak ada orang ngomong Indonesia nggak ngumpul kita. Ya, tuh kemarin itu ada kesebelasan Indonesia itu, meskipun itu Indonesia bule ya. Iya. Dan kalah. Pertama saya kira menang 5-1. Ternyata TV-nya kebalik. Tapi ya tidak apa-apa. Sepak bola itu ya kadang-kadang menang, kadang-kadang Indonesia. Kadang-kadang menang bola itu kadang-kadang Indonesia. Jangan menangnya belas. Nah, itu yang namanya suami intelijen. Suami intelijen itu tadi yang namanya misalnya keuntungannya apa? Keuntungannya itu dengan bekerja sama kita itu bisa menghasilkan lebih efektif dan lebih efisien. Gampangnya gini, ambil contoh apa ya? Ambil contoh membuat peniti. Kalau satu orang diajari membuat peniti, gimana caranya? Motongin kawat kecil, gitu ya, ngasah kawat sampai inci ujungnya, gitu ya. Terus nekuk kawatnya, terus kemudian memotongin platnya, gitu ya, menekuk, nempelin plat, gitu. Sehari satu orang bisa menghasilkan 15 sampai 20 peniti sehari dengan hitungan jam kerja 8 jam sehari. Ya, itu maksimal. Ya.
Tapi kalau 5 orang bekerja sama membuat ini, satu cuma potongin, satu cuma ngasah, satu lagi cuma nekuk, satu lagi cuma nempelin gitu ya. 5 orang kerja sama, 5 orang ini bisa menghasilkan 300 peniti sehari. Kalau sendiri-sendiri tadi berapa? 20 lah pasti. 20 kali 5 berapa? 100. Ini kerja sama, jadi menghasilkan 3 kali. Ini yang namanya swarm intelligence. Tapi suami intelijen pada manusia itu makin besar yang kita kerjasama, itu kita menghasilkan jauh lebih bagus. Sampai bisa sih ngajari membuat senjata bisa. Senjata apa? Anak panah dan busurnya. Bisa. Ya bisa. Kalian diajari bapak sampean. Terus bagaimana caranya membuat anak panah? Hampir semua orang bisa diajari. Yang cowok yang cewek nggak bisa. Benar, cewek lain. Orang yang cewek sama orang yang cowok itu beda. Karena kita berkembang dalam pembagian tugas yang strict selama 340.000 tahun. Tugas perempuan strict, laki-laki strict. Gitu. Enggak ada campur. Gitu. Ya. Yang laki-laki berburu, yang cewek perempuan jaga rumah, ngasuh anaknya, ya jaga gua gitu ya. Laki-laki pemburu pengumpul dulu itu mereka itu harus punya kemampuan yang dikembangkan sama evolusinya. Kalau nggak gitu nggak laku gitu. Laki-laki nggak bisa berburu, nggak ada cewek yang mau gitu. Ya. Cewek yang tidak bisa ngasuh anak atur, iya nggak ada cowok yang mau. Cuma itu tugasnya mereka juga gitu. Nggak ada yang jadi CEO itu nggak ada. Mereka itu cuma berburu, ngumpul. 340.000 tahun. 340.000 tahun berapa generasi? 1000 generasi itu ada berapa? 1000 tahun itu ada berapa generasi? Satu generasi berapa sih? 20 tahun punya anak juga orang-orang itu. 12 malah. Dulu itu 15 tahun itu adalah satu generasi. Katakanlah 20 aja lah ya, satu generasi. 100 tahun itu 5 generasi. 1000 tahun 50 generasi. Ya, mereka belum kenal tulisan. Ngomong kamu cok gitu ya. Dia bisa membuat anak-anak bisa gitu. Dia ngajari. Mereka harus mempunyai kemampuan kira-kira di mana ada buruan. Wah di sana ada predator untuk menghindari. Mereka harus mempunyai kemampuan mendeteksi mendung ya, mau hujan, ada badai gitu. Navigasinya jarak jauh. Ya, perempuan jarak panjang, navigasinya jarak pendek. Gitu. Sehingga tak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya, perempuan nggak bisa baca peta, tapi karena dia tidak terbiasa dengan navigasi jarak jauh. Laki-laki cari kaos kaki di kamarnya nggak nemu. Jadi laki-laki itu punya yang namanya refrigerator blind. Buka apa namanya kulkas itu tidak nemu ada buah-buahan apa di situ, tidak nemu, tidak ada ibunya atau istrinya. Makanya tuh kalau cari itu pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Itu karena memang otak kita berkembang secara berbeda. Jadi kalau perempuan disuruh buka Google Map malah kesasar gitu. Nyasar kuburan gitu. Jangan disuruh yang dia nggak bisa gitu. Itu adalah laki-laki dan perempuan itu strict seperti itu. Ya, ketika itu adalah laki-laki bergerombol, gitu ya. Perempuan juga begitu dia bergerombol, dia mempunyai swarm intelligence. Tapi dengan bahasa, gitu, kita bisa mengembangkan kelompok dengan lebih banyak. Gitu. Dengan apa? Dengan ngarang cerita. Ya. Gunung Sewu itu ngarang ngadi orang tua. Indonesia itu ada nggak Indonesia? Ada. Mana? Di mana? Coba saya tunjuk. Mana? Tekel apa? Ada di otakmu. Loh iya. Aku tanya. Tanggal 17 Agustus 1945 jam 7 pagi Indonesia ada nggak? Nggak ada. Jam 8?
ada. Jam 9 belum. Jam 10 gara-gara Pak Karno di Pegangsaan Timur 56 itu. Yang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang disingkat. Jakarta, hari ke-17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mendadak ada Indonesia itu. Dan kemudian ada orang yang rela mati demi Indonesia yang sejam lalu nggak ada. Ya, itu yang namanya fiksi. Jadi fiksi itu ada beneran nggak? Ada. Indonesia ada nggak? Ada, tapi dulu pernah nggak ada. Suatu saat, ya nggak ada lagi, nggak usah baper gitu loh ya. NKRI harga mati. Oh, berarti bertingginya di swalayan. Kalau di pasar biasa bisa itu, bukan harga mati. Nah, bateran ngomong begini. Ya. Indonesia NKRI harga mati. Dulu pernah nggak ada kok. Suatu saat nggak ada ya nggak apa-apa. Jangan baper. Sama kalian itu sok-sok penting. Kita selamatkan bumi, save ya. Kamu selamatin itu apa? Enggak ada kamu bumi juga nggak apa-apa. Ya, sok pentingmu itu yang membuat ekspektasimu ketinggian. Gitu. Nah, kita memahami yang namanya SWOT intelligence. Ya, SWOT intelligence itu kita bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia itu berapa juta? 270 juta sekian. Kita bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia. Meskipun ada sektarian. Nah, itu namanya fiksi. Fiksi yang kecil diikat oleh fiksi yang lebih gede. Fiksi yang kecil itu apa? Keluarga. Keluarga itu fiksi. Kalau punya ibu, punya bapak? Belum tentu itu bapak. Belum tentu. Ya udah. Ya. Menyakitkan? Enggak, kamu ekspektasimu itu terlalu tinggi. Belum tentu itu bapak, belum tentu ibu loh. Kalau kita di rumah sakit bisa loh. Loh, sampai sekarang yang namanya kasus ketukar di rumah sakit tetap ada sekarang. Bukan hanya di Indonesia, di Inggris lah, dan kasus itu tidak pernah nol. Selalu ada. Jadi jangan baper, gitu ya. Jadi bapakku kok keren, jangan-jangan memang bukan bapakmu gitu ya. Ya gitu. Gini. Jadi keluarga itu fiksi gitu. Kamu mengalami ini bapakmu ini ibumu, kamu tidak tahu, bapakmu beneran tidak tahu. Ya diimani saja gitu ya. Bapak juga gitu. Yang penting mengimani anaknya aja daripada sakit hati, diimani aja. Gitu. Tes DNA, ya berantem lah tes. Kamu nggak percaya sama aku istrinya gitu. Nggak percaya sih gitu. Ini adalah fiksi. Keluarga itu ngumpul keluarga membentuk satu vlog. Vlog gerombolan. Ini ikatan. Contoh yang paling gampang. Kalau kita tinggal di suatu tempat, di masyarakat, kalau anaknya itu melanggar norma-norma masyarakat, dimarahi oleh bapaknya dan ibu. Ya. Kenapa? Kalau nggak marahi, takut bapak ibunya dikucilkan oleh vlog tadi. Ya. Vlog itu diikat lebih besar oleh yang namanya tribe, suku. Jadi vlog itu mencoba mengendalikan anggota kelompok vlognya untuk taat pada norma-norma sukunya. Nah, vlog itu diikat oleh tribe itu diikat oleh yang lebih gede namanya chiefdom, kedatuan. Chiefdom itu kemudian diikat oleh negara, ya, nation, itu kerajaan. Kerajaan diikat oleh yang namanya agama. Oh iya, kerajaan itu diikat oleh agama. Contohnya apa? Contohnya itu yang gampang itu Inggris. Ya. Inggris tahun 917 King Edward I menyatakan dengan ini berdiri kerajaan England di bawah gereja Anglikan, gitu ya, atas kuasa Tuhan yang Maha Perkasa. Ya, di bawah gereja Anglikan. Berantem sama Katolik, sama Romawi. Berantem. Wah, itu ratusan tahun mereka perang, nggak ada ujungnya itu perang. Selesai gitu. Dengan satu kata Yesus, perang salib bareng mereka. Perang salib bareng.
negara se-Eropa itu berangkat ke Yerusalem, perang salib melawan orang-orang Islam atas nama Yesus. Ya, Paus Urban III dengan ini kita perang kaum infidel. Perang. Yang tadinya perang bareng bersama. Yang paling gampang di sini ya bal-balan. Ya, sepak bola. Persebaya kalau sama Arema. Di sini ada orang Jawa Timur. Persebaya itu tetangga kota, jengkel gitu ya. Itu kalau bal-balan kayak mau bunuh-bunuhan. Kalau di Malang, Arema Malang Persebaya di Malang, jangan sampai ada plat L keluyuran di Malang, rusak gitu. Sebaliknya juga gitu. Yang satu atas nama Arema, satu atas nama Persebaya. Bonek sama Simoedan. Ya. Begitu pon, berantemnya sama Jawa Barat. Berantem kayak mau bunuh-bunuhan, gitu. Begitu sih berantemnya sama Malaysia. Gitu. Emang itu yang namanya SWAT intelligence. Tapi yang namanya SWAT intelligence ini, ya tadi kalau makanya yang namanya tentara itu peleton. Peleton itu nggak usah ngomong, kan? Gitu. Anggota peleton itu, komandan peleton itu adalah raja di kelompok. Ya. Setiap anggota peleton tahu kemampuan komandan, pintar berantem, jago nembak lah, nggak usah ngomong gitu. Ya, rambutnya baunya jampal mereka gitu. Ini kaosnya sopo, kaosnya komandan gitu ya. Ini kaosnya sopo, kaosmu ngambung. Ya, apa mereka? Tapi begitu yang namanya 15, 10 atau 20 yang namanya peleton itu menjadi satu kompi, nggak kenal. Ya, nggak kenal. Ada 1000 orang, nggak mungkin kenal. Dan untuk menyatukan itu perlu namanya fiksi kan. Ya. Perlu fiksi. Komandan pelotonnya bilang, itu komandan kompi kita kecil, tapi sakti. Loh, mulai ngarang, sakti. Iso hilang. Gak iso balik. Kan mulai dia kan. Nah, itu SWAT intelijen manusia itu kalau kelompok besar seperti tadi, kalau kita bisa membuat anak-anak yang laki-laki itu kita bisa membuat. Tapi sendirian, iya sendirian. Perlu berapa hari ya? 5 hari, 6 hari jadilah ya. Panas dan gusurnya itu. Tapi untuk membuat misalnya senjata yang lebih mematikan dalam yang sangar gitu, misalnya bom atom gitu, bisa. Tapi memerlukan 50.000 orang bekerja sama. Ya, untuk membuat satu rudal peluru kendali nuklir diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Kok bisa? Iya. Mulai yang menggaruin uranium, ya, mereka itu bekerjasama tanpa disadari mereka bekerjasama. Uranium, dia nggak ngerti kok yang digaruk ini apa pakai ekskavator. Pokoknya tugasnya dia garuk, ekskavator, dump truck. Supirnya dump truck, gitu. Dia nggak tahu ini untuk apa. Pokoknya dari sini harus membawa ke pelabuhan. Di pelabuhan dimasukkan kapal. Nah, koda kapalnya itu juga nggak ngerti nanti itu dipakai apa. Pokoknya aku dari sini harus nyampe, misalkan dari Papua harus nyampe ke LA gitu ya, Los Angeles, untuk naruh ini. Dia nggak tahu. Dan semua kerjasama harus memenuhi jadwal. Sampai situ dibawa ke reaktor nuklir. Di reaktor nuklir itu kamu kira itu orang ahli nuklir semua? Enggak. Satu reaktor nuklir cuma perlu 2 atau 1 ahli nuklir fisika. Yang lain apa? Ya tukang sapu, tukang listrik gitu ya. Mereka bekerja sama menghasilkan satu peluru. Bisa membunuh 600.000 orang dalam sekali. 600.000. Contohnya di mana? Tuh Hiroshima. Boom. Gitu. 600.000. Kalau pakai panah burung nggak berisik ya, belum lagi kalau present ya. Iya, itu satu peluru nggak gitu ya, selesai lah Hiroshima. Bayangin kalau dijatuhkan di Kyoto waktu itu. Tapi yang memang kehidupan ini nggak relevan. Kenapa kok nggak Kyoto? Tahu? Siapa yang nonton film Oppenheimer? Oh, ya itu. Pak, kita bom Kyoto, jangan.
Loh kenapa? Itu tempatku bulan madu dulu. Loh ya apa coba bayangin? Kyoto itu selamat gara-gara Oppenheimer itu bulan madu di sini, di situ. Ajaib. Memang kehidupan itu tidak ada. Tapi kalau kita berbicara tadi, crowd-nya, kelompok itu. Dan yang namanya swarm intelijen karena kita itu pada dasarnya secara biologi tidak dirancang untuk swarm intelijen terlalu besar, ya, sehingga swarm intelijen manusia itu rapuh dan mudah dibubarkan. Kalau semut gitu ya, semut itu karena secara biologi dia itu memang swarm intelijennya itu terbentuk dari secara genetik, secara perilaku individual, genetik sejak lahir dan sifatnya itu sifat biologinya seperti itu. Kalau diacak-acak dia akan membentuk lagi dengan cepat. Coba ada semut itu ya, jalannya semut, coba diacak-acak. Mungkin dia kacau. Sebentar lagi dia menemukan jalannya lagi. Ya, tapi kalau manusia beda. Begitu kita bergerombol, begitu kecerdasan swarm intelijen kita itu dipecahkan, bukan hanya kita itu bubar, tapi kita cenderung saling menyakiti dan bahkan saling membunuh. Yang gampang itu di gedung bioskop itu, stadion, kebakaran. Nanti bukan karena kebakaran, karena kalian injek. Yang gampang itu loh, yang di Malang itu, ya, di Malang itu, nggak ada orang mati gara-gara gas air mata itu nggak ada. Mereka mati karena saling injek. Swarm intelijennya enggak. Kenapa? Kita tidak pernah dilatih menghadapi krisis swarm intelijen. Di mana dilatih? Di negara-negara yang bahagia itu dilatih. Jepang gitu. Keren gitu. Kayak kepala. Langsung mereka berdiri mengikuti tanda. Titik kumpul itu bukan titik Sandora, titik Kadace, bukan titik kumpul tempat kumpul gitu ya, bukan titik kumpul itu kumpul di situ. Habis itu diberitahu ini tadi simulasi ya, gempa ya gitu, ada bahaya tsunami, karena biasanya kalau ada tsunami semua ditinggal, rumah sakit pun ditinggal kecuali yang kamar operasi, semua itu ditinggal, yang bawah itu pergi ke tempat parkiran. Itu ada tempat parkiran yang paling atas itu 7 meter, 8 meter di atas, saya duduk di situ sampai ada berita tsunami, bahaya tsunami sudah. Tapi terus tidak jarang terus kemudian ini tadi simulasi ya. Mereka nggak apa-apa, mereka paham bahwa latihan ini penting. Kalau ada tsunami beneran, mereka udah terbiasa. Kalau sampean, mereka kasih tahu simulasi, gua jajah. Itu ya, itu adalah swarm intelligence. Jadi mereka itu makanya pernah naik pesawat, ada tanda di bawah itu dikasih lampu, nanti kalau ada apa ikuti lampu. Itu kalau ada beneran nggak bisa, kenapa? Nggak pernah latihan. Ya, 1 tahun yang lalu, saat ada gempa tsunami di Jepang itu, ada banyak relawan yang datang dari Kanada yang mengakibatkan kecelakaan. Dia belum waktunya masuk ke runway, ditabrak sama jal yang mau mendarat. Cepat ada. Yes itu. Kebakaran ini apa namanya pesawat itu. Kebakaran. Ini penumpang disuruh duduk diam. Karena mereka itu punya undang-undang harus mengikuti tanda. Disuruh duduk ya duduk gitu. Duduk ini kebakaran di luar, duduk gitu sampai pesawat berhenti benar. Habis itu ikuti tanda, dia sudah terbiasa. Akhirnya apa? Memang yang namanya pesawat ini meledak gitu. Tapi zero victim, nggak ada korban lagi, nggak ada korban. Kenapa? Karena sudah dilatih. Orang Jepang, orang Finlandia, orang Norwegia, orang Prancis, orang Inggris, ada doktrinnya. First, I will follow direction quickly. Gitu. Kalau ada tanda saya ikuti. Dan itu dilatih. Dari kecil, ada tanda biru, cepat kanan, dilarang masuk. Kita nggak pernah. Jangankan sampai itu mematuhi undang-undang. Lampu merah aja nggak bisa berdiri. Swarm intelijen model
yang kalian harap. Loh, nggak apa-apa. Saya juga bilang ya, yang namanya ketertiban itu memerlukan latihan. Ya. Tapi apakah harus tertib? Enggak. Kecoa itu nggak tertib itu ya 250 juta tahun bertahan. Jangan-jangan kalau sampai nggak tertib itu kayak kecoa. Bisa bertahan 250 juta tahun. Loh, dinosaurus punah, kecoa enggak. Mungkin karena dinosaurus tertib. Mungkin, wah itu. Saya tidak pernah mengatakan Jepang itu lebih bagus. Tidak pernah. Meskipun saya di sana, saya juga tidak. Saya tidak pernah mengatakan Jepang itu lebih bagus. Ya, cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu bedanya. Finlandia juga tidak lebih bagus dari Indonesia, cuma beda aja. Bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia enggak. Apakah orang harus bahagia? Enggak harus. Pedus juga bahagia juga. Gitu ya. Tapi kalau ingin bahagia, ya niru yang bahagia. Ya, iya. Loh, orang Indonesia itu seringnya bilang gini, kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Ya, ini itu goblok ini. Ya, gitu. Bahagia itu beda-beda. Kebahagiaan orang Finlandia itu tidak sama dengan kebahagiaan orang Indonesia. Itu ya, tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Ya, orang Finlandia 2 hari yang lalu surveinya tetap dia nomor 1, nomor 2 Norwegia, nomor 3 Swedia. Kenapa bahagia? Pertanyaannya sama kok. Surveinya itu sama. Kenapa indeks kebahagiaan itu sebenarnya sama? Salah satunya, kalau kamu sakit, apa kamu merasa negaramu itu peduli sama kamu? Kalau kalian ditanya gitu jawabanmu apa? Tidak. 100% nggak peduli. Kalau ada yang bilang peduli, oh gede. Dokter aja tahu kalau negara nggak peduli. Ya. Terus kalau ditanya lagi, kalau kamu jam 10 malam, anakmu remaja belum pulang jam 10, kalian gelisah nggak? Jawabmu? Gelisah. Gelisah. Orang Jepang nggak gelisah. Kenapa? Mereka tahu komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik. Kalau kamu ketinggalan gadget di Plaza Indonesia sampai rumah terus kemudian kamu ingat, mau panik nggak? Orang Finlandia nggak bilang panik, itu 8 jam lagi tetap di situ. Tahu ya? Jelas kan? Mereka bahagia, kita enggak kan? Enggak. Jangankan ketinggalan di plaza, kamu ketinggalan di rumah aja panik, aku dibuka istrinya. Panik, mau dibelain balik. Gitu ya. Nah, iya, kan jangankan ketinggalan di plaza, ketinggalan di rumah ini. Panik gitu. Ya. Jadi tahu ya perbedaannya bahagia dan tidak bahagia. Itu adalah karena SWOT intelligence. SWOT intelligence itu kecerdasan bergerak. Nah, karena kehidupan manusia itu kompleks, lebih kompleks dari yang namanya wedus itu ya. Karena kita punya bahasa. Nah, itu SWOT intelligence itu membuat kita itu ngarang-ngarang cerita, nutupi cerita yang nggak masuk akal dengan cerita yang lebih nggak masuk akal gitu. Jadi akhirnya 12 IQ-mu jeblok 78. Siapa di sini yang setuju bahwa tidak ada yang tidak mungkin? Angkat tangan. Siapa yang setuju banyak yang nggak mungkin? Bukan Jani Konkiyo. Jani cuma 2 pertanyaan. Laptop nih kok mirip-mirip. Kebahagiaan. Siapa yang setuju bahwa tidak ada yang tidak mungkin? Setuju, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang setuju? Nah, mulai berani soalnya tak ajar. Ini namanya goblok. Kalau tidak percaya, ambil sebuah dadu. Gelundung. Mungkin nggak keluar angka 8? Enggak. Cuma 6. Banyak yang nggak mungkin. Punya suami laki, pulang kok jadi perempuan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Banyak yang tidak mungkin. Banyak yang nggak mungkin.
bawa motor, bawa mobil. Mereknya apa? Honda. Terus keluar jadi Harley, bisa nggak? Kamu jepit 80 kali. Mungkin. Jadi banyak yang nggak mungkin. Bayangin aja, Anda ini dari kecil tidak ada yang tidak mungkin, yang wes 12 lah. Enggak gitu. Tapi enggak apa-apa. Yang penting terhibur gitu. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan begini itu tidak memberikan fakta, sehingga ya tadi itu kita seringkali menderita karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin. Enggak sinau, enggak apa-apa, enggak belajar. Woso, ya. Mau ujian kok disuruh puasa, itu sinau gitu ya. Tidak bisa menerima konsekuensi bahwa kalau supaya bisa itu harus belajar. Nggak bisa menerima konsekuensi. Begitu nggak lulus, no alasan macam-macam. Guru ini sentimen lah, ya gitu. Ya, itu dia. Ini yang membuat pernyataan yang betul adalah segala kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang nggak mungkin, yang nggak bakal terjadi gablek ya. Nggak bakal terjadi. Contoh tadi dadu, saya lempar keluar angka 8, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi saya melempar 1000 kali atau 100 kali, keluar angka 6 terus, bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinannya 1/6 pangkat 100. Kan gitu cara mikirnya ya. Loh, gitu loh ya. Loh, mikir gini aja loh aneh. Tapi kalau ngarang cerita yang aneh, pinter gitu. Ya itulah namanya yang namanya imajinasi manusia itu. Wah, tanpa batas. Imajinasi. Kepandaian manusia itu terbatas. Gobloknya ya nggak terbatas. Ya, kalau semua memahami bahwa yang namanya yang impossible itu tidak mungkin. Nah, orang kita itu kemungkinan itu jadi yang namanya probability dan possibility itu beda. Ya, ya, ya. Karena ya itu tadi kita tidak pernah dikenalkan yang namanya kemungkinan dan peluang itu, ya. Tapi ya nggak penting juga sih sebetulnya, nggak penting. Itu penting itu untuk yang saintis gitu, ya. Tapi hidup ini nggak penting. Yuk, sampai kira orang Jepang itu saintis semua? Enggak ya, banyak tukang sapu ya ada, ahlinya tukang listrik ada, apa namanya itu cleaning service ada, yang namanya kasir itu ya ada. Apa mereka itu paham yang namanya apa namanya kuantum mekanika enggak gitu, sama ya. Bedanya mereka dilatih secara berbeda, nggak mau 3 kali banget TKD itu simulasi. Ini bahannya sama, dan yang punya ada ya. Kalian pernah nggak kehilangan barang? Pernah. Sedih nggak? Sedih. Nah, ini orang yang kehilangan itu juga sedih. Mau bantu? Mau. Jangan dipegang. Loh, kita pegang aja, kita bawa ke kantor polisi. Enggak, nanti kalau dia lihat dia dari sini. Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 3, dari makanan ke kuman, bedil dan baja. Bab 13, Induk Kebutuhan. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Pada tanggal 3 Juli 1908, para ahli arkeologi yang mengekskavasi istana kuno Minos di Phaistos, di Pulau Kreta, tanpa sengaja menemukan salah satu benda paling mengagumkan dalam sejarah teknologi. Bila dilihat sekilas tampaknya benda itu tidak menarik, hanya cakram bundar kecil, rata, tak bercat, terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai keras, berdiameter 16,5 cm. Sewaktu dikaji baik-baik, ternyata masing-masing sisinya tertutupi tulisan, yang diterapkan pada garis melengkung yang membentuk spiral searah jarum jam sebanyak 5 lengkungan dari tepi cakram ke tengahnya. Total 241 lambang huruf dibagi-bagi dengan rapi oleh garis-garis vertikal yang diguratkan menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri atas beberapa lambang, barangkali merupakan kata-kata.
Sang penulis pastilah telah merencanakan dan membuat cakram itu dengan teliti, sehingga tulisannya dimulai di pinggir cakram dan mengisi seluruh ruang yang ada di sepanjang garis yang membentuk spiral, namun tak kehabisan ruang sebelum mencapai pusat. Sejak ditemukan, cakram itu menghadirkan misteri bagi para ahli sejarah tulisan. Jumlah lambang yang berbeda tampaknya menunjukkan bahwa tulisan yang digunakan merupakan silabari, bukan alfabet, namun tulisan pada cakram itu belum berhasil dibaca, dan bentuk-bentuk lambangnya tak mirip dengan lambang pada sistem tulisan apapun yang telah diketahui. Tak secuil pun karya lain yang menggunakan jenis tulisan aneh itu muncul 89 tahun setelah penemuannya. Dengan demikian, belum diketahui apakah cakram Phaistos merepresentasikan jenis tulisan asli Kreta atau hasil impor asing ke Kreta. Bagi ahli sejarah teknologi, cakram Phaistos bahkan lebih membingungkan. Pengukuran umurnya yang diperkirakan dari 1700 sebelum Masehi menjadikan cakram tersebut, sampai sejauh ini, merupakan dokumen cetak tertua di dunia. Bukannya diguratkan dengan tangan, seperti semua teks dalam jenis tulisan linear A dan linear B yang muncul belakangan di Kreta, lambang-lambang pada cakram itu dicap dengan cetakan timbul di atas tanah liat lunak, yang nantinya dibakar sampai keras. Cetakan itu tampaknya terdiri atas satu set cap berjumlah 45 buah, masing-masing satu untuk setiap lambang yang muncul di cakram Phaistos. Pastilah butuh usaha keras untuk membuat cap-cap tersebut, dan pastilah mereka tidak dibuat hanya untuk mencetak satu dokumen itu saja. Siapapun yang menggunakannya barangkali banyak menulis. Dengan cap-cap itu, sang pemilik bisa membuat salinan secara jauh lebih cepat dan rapi daripada bila dia menuliskan setiap lambang-lambang rumit dari jenis tulisan itu satu persatu setiap kali huruf tersebut muncul. Cakram Phaistos muncul sebelum upaya-upaya manusia berikutnya untuk mencetak tulisan, yang secara serupa menggunakan ukiran atau blok huruf, namun dicetak dengan tinta di atas kertas, bukan tanpa tinta di atas tanah liat. Tapi upaya-upaya itu baru muncul 2500 tahun kemudian di Cina, dan 3100 tahun kemudian di Eropa zaman pertengahan. Mengapa teknologi dini cakram itu tidak diadopsi secara luas di Kreta ataupun tempat lain di Mediterania kuno? Mengapa metode cetaknya diciptakan pada sekitar 1700 sebelum Masehi di Kreta, dan tidak pada waktu lain di Mesopotamia, Meksiko, atau pusat tulisan kuno lainnya? Mengapa kemudian butuh ribuan tahun untuk menggabungkan gagasan tinta dan pencetakan sehingga timbullah mesin cetak tinta? Cakram itu pun menjadi tantangan mencekam bagi para ahli sejarah. Bila penciptaan sama idiosinkratik dan tak terduganya seperti yang tampaknya ditunjukkan cakram itu, maka upaya-upaya menggeneralisasi sejarah teknologi sedari awal sudah gagal. Teknologi, dalam bentuk senjata dan transportasi, menyediakan cara-cara langsung yang digunakan sebagian bangsa untuk memperluas wilayah mereka dan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itulah yang menyebabkan teknologi menjadi penyebab pola terluas sejarah. Namun mengapa orang-orang Eurasia, bukan penduduk asli Amerika atau Afrika Sub-Sahara, yang menciptakan senjata api, kapal pelintas samudra, dan peralatan baja? Perbedaan-perbedaan itu mencakup juga kemajuan-kemajuan teknologi lain yang paling penting, dari mesin cetak sampai gelas dan mesin uap. Mengapa semua ciptaan itu lahir di Eurasia? Mengapa semua orang Papua dan penduduk asli Australia pada 1800 masih menggunakan peralatan batu seperti yang telah ditinggalkan ribuan tahun sebelumnya di Eurasia dan sebagian besar Afrika? Walaupun kandungan tembaga paling kaya di dunia terdapat di Papua sementara kandungan besi terkaya ada di Australia? Semua fakta itu menjelaskan mengapa sedemikian banyak orang awam menganggap orang-orang Eurasia unggul dibanding bangsa-bangsa lain dalam hal kemampuan inovasi dan kecerdasan. Kalau begitu, bila tidak ada perbedaan semacam itu dalam hal neurobiologi manusia yang bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan perkembangan teknologi di benua-benua yang berbeda, apa penyebab sebenarnya? Salah satu pandangan alternatif didasarkan pada teori heroik penciptaan, kemajuan teknologi tampaknya sangat bergantung kepada segelintir orang jenius yang sangat jarang ada, seperti Johannes Gutenberg, James Watt, Thomas Edison, dan kakak beradik Wright. Mereka orang-orang Eropa, atau keturunan emigran Eropa ke Amerika. Begitu pula Archimedes dan jenius-jenius langka lainnya dari masa lalu. Apa mungkin orang-orang jenius semacam itu juga lahir di Tasmania atau Namibia? Apakah sejarah teknologi tidak bergantung kepada apapun kecuali bahwa segelintir penemu itu kebetulan terlahir di wilayah yang sama? Pandangan alternatif lain menganggap bahwa yang penting bukanlah masalah kemampuan inovasi individual, melainkan penerimaan seluruh masyarakat terhadap inovasi. Sejumlah masyarakat tampaknya tidak ketulungan kolotnya, melulu berpuas diri, dan anti perubahan. Itulah kesan banyak orang barat yang mencoba membantu bangsa-bangsa dunia ketiga dan akhirnya malah ciut hatinya. Orang-orang itu tampaknya cerdas sekali sebagai individu, masalahnya tampaknya terletak pada masyarakat mereka.
Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan mengapa orang-orang aborigin di Australia Timur Laut gagal mengadopsi busur dan anak panah, yang mereka lihat digunakan oleh para penghuni kepulauan di Selat Torres yang berniaga dengan mereka? Mungkinkah segenap masyarakat di seluruh benua ogah terhadap perubahan, sehingga menjelaskan perkembangan lambat teknologi di sana? Dalam bab ini, kita akhirnya akan menghadapi salah sebuah permasalahan sentral buku ini. Pertanyaan mengapa teknologi berevolusi dengan laju yang sungguh berbeda di benua yang berbeda-beda. Titik awal diskusi kita adalah pendapat umum yang tertuang dalam peribahasa, kebutuhan adalah induk penciptaan. Necessity is the mother of invention. Dengan kata lain, penciptaan konon muncul sewaktu ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sejumlah teknologi disadari orang banyak sebagai tidak memuaskan atau membatasi. Para calon penemu, yang termotivasi oleh prospek akan uang dan ketenaran, memahami kebutuhan itu dan mencoba memenuhinya. Sejumlah penemu akhirnya menemukan solusi yang unggul daripada teknologi sebelumnya yang tidak memuaskan. Masyarakat pun mengadopsi solusi tersebut bila sesuai dengan nilai-nilai dan teknologi lain masyarakat. Memang ada segelintir ciptaan yang sesuai dengan pendapat umum, kebutuhan adalah induk penciptaan, itu. Pada 1942, pada pertengahan Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat menjalankan proyek Manhattan dengan tujuan eksplisit, yaitu menciptakan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat bom atom sebelum Jerman Nazi bisa melakukannya. Proyek itu berhasil dalam 3 tahun, dengan biaya $2 miliar, setara dengan lebih daripada $20 miliar saat ini. Contoh-contoh lainnya adalah ciptaan Eli Whitney tahun 1794, berupa mesin pemisah biji kapas, yang menggantikan tangan buruh dalam pembersihan kapas yang dibudidayakan di Kongres Amerika Serikat Selatan, dan ciptaan James Watt tahun 1769, yaitu mesin uap untuk memecahkan masalah pemompaan air keluar dari tambang-tambang batu bara Britania. Contoh-contoh yang akrab dengan kita itu menjebak kita sehingga mengasumsikan bahwa temuan-temuan utama lain juga lahir sebagai tanggapan atas kebutuhan yang disadari. Pada kenyataannya, banyak atau bahkan sebagian besar ciptaan dikembangkan oleh orang-orang yang terdorong rasa ingin tahu atau kegemaran mengutak-atik, tanpa adanya kebutuhan awal untuk produk yang mereka pikirkan. Begitu alat itu tercipta, sang penemu pun harus menemukan kegunaan untuk benda tersebut. Baru setelah digunakan untuk waktu yang cukup lamalah para konsumen mulai merasa bahwa mereka membutuhkan alat itu. Alat-alat lain, yang diciptakan untuk suatu tujuan, akhirnya lebih banyak digunakan untuk tujuan lain yang tak disangka-sangka sebelumnya. Mungkin kita terkejut sewaktu mengetahui bahwa ciptaan-ciptaan yang lahir tanpa tujuan itu mencakup juga sebagian besar terobosan teknologi besar zaman modern, berkisar dari pesawat dan mobil, mesin pembakaran dalam dan bola lampu listrik, sampai fonograf dan transistor. Dengan demikian, seringkali penciptaanlah yang merupakan induk kebutuhan, bukan sebaliknya. Salah satu contoh bagus adalah sejarah fonograf Thomas Edison, ciptaan paling orisinil dari penemu terbesar zaman modern. Ketika Edison membuat fonograf pertamanya pada 1877, dia menerbitkan artikel yang mengajukan 10 kegunaan yang mungkin bagi ciptaannya. Antara lain merekam kata-kata terakhir orang-orang yang sekarat, merekam buku untuk didengarkan orang buta, mengumumkan waktu, dan mengajarkan mengeja. Reproduksi musik bukan prioritas utama Edison. Beberapa tahun kemudian Edison mengatakan kepada asistennya bahwa ciptaannya itu tak punya nilai komersial. Dan beberapa tahun kemudian, dia berubah pikiran dan terjun ke dalam bisnis penjualan fonograf, namun untuk digunakan sebagai mesin dikte kantor. Ketika wirausahawan lain menciptakan jukebox dengan merancang pemutaran musik populer oleh fonograf bila ada koin yang dimasukkan, Edison menolak penghinaan itu, yang tampaknya menyeleweng dari kegunaan kantoran serius ciptaannya. Bareng setelah sekitar 20 tahun Edison dengan enggan mengakui bahwa kegunaan utama fonografnya adalah merekam dan memainkan musik. Kendaraan bermotor adalah ciptaan lain yang kegunaannya sekarang tampaknya gamblang. Tapi kendaraan bermotor tidak diciptakan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan apapun. Sewaktu Nikolaus Otto membuat mesin gas pertamanya, pada 1866, kuda telah memenuhi kebutuhan transportasi manusia selama nyaris 6.000 tahun, dan telah beberapa dasawarsa hadir pula pelengkap transportasi berupa kereta-kereta bertenaga uap yang perannya semakin meningkat. Tidak ada krisis ketersediaan kuda, tidak ada ketidakpuasan terhadap kereta api. Karena lemah, berat, dan setinggi 2 meter, mesin Otto tidak bisa mengalahkan kuda. Baru pada 1885 mesin-mesin berhasil ditingkatkan mutunya sampai Gottlieb Daimler bisa memasang salah satu di antaranya di sepeda sehingga lahirlah sepeda motor pertama. Dia menunggu sampai 1896 untuk membuat truk pertama. Pada 1905, kendaraan bermotor masih merupakan mainan mahal dan tak bisa diandalkan bagi orang-orang kaya.
Masyarakat masih sangat puas dengan kuda dan kereta api sampai Perang Dunia Pertama, ketika militer menyimpulkan bahwa mereka memang memerlukan truk. Lobi intensif pasca perang oleh para pembuat truk dan angkatan bersenjata akhirnya meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga membutuhkan truk, dan truk pun mulai menggantikan kereta kuda di negara-negara industri. Bahkan di kota-kota terbesar di Amerika, pergantian itu memakan waktu 50 tahun. Para penemu seringkali harus lama berkutat dengan ciptaan mereka sementara tak ada kebutuhan publik akannya, sebab kinerja model-model awal terlalu payah sehingga tak berguna. Kamera, mesin ketik, dan perangkat televisi pertama sama parahnya dengan mesin uap setinggi 2 meter buatan Otto. Oleh karena itu sulit bagi seorang penemu untuk memperkirakan apakah prototipenya yang parah itu pada akhirnya akan memiliki kegunaan, sehingga ada lebih banyak waktu dan uang untuk mengembangkannya. Setiap tahun, Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 70.000 paten, hanya segelintir di antaranya akhirnya mencapai tahap produksi komersial. Untuk setiap ciptaan akbar yang akhirnya menemukan kegunaan, ada tak terhitung banyaknya ciptaan lain yang gagal berguna. Bahkan ciptaan-ciptaan yang memenuhi kebutuhan penyebab mereka awalnya dirancang, nantinya bisa jadi terbukti lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terduga sebelumnya. Meskipun James Watt merancang mesin uapnya untuk memompa air dari tambang, dengan segera mesin itu menyediakan tenaga untuk penggilingan kapas, kemudian, dengan laba yang jauh lebih besar, menggerakkan kereta api dan kapal. Dengan demikian, pandangan umum mengenai ciptaan yang menjadi titik awal kita, sebenarnya menggambarkan peran umum ciptaan dan kebutuhan secara terbalik. Pandangan itu juga melebih-lebihkan arti penting orang jenius langka seperti Watt dan Edison. Teori heroik penciptaan, begitulah istilahnya, didorong oleh hukum paten, sebab orang yang mendaftarkan paten harus membuktikan bahwa ciptaan yang diajukan itu betul-betul baru. Dengan demikian para penemu memiliki insentif finansial untuk meremehkan atau mengabaikan karya sebelumnya. Dari sudut pandang pengacara paten, ciptaan yang ideal adalah yang muncul tanpa pendahulu, bagaikan Athena terlahir dalam keadaan dewasa dari dahi Zeus. Pada kenyataannya, bahkan untuk ciptaan-ciptaan modern yang paling terkenal dan tampaknya berperan amat penting, ada pendahulu-pendahulu yang terabaikan di balik klaim gagah, X menemukan Y. Misalnya, kita biasa diajari bahwa James Watt menemukan mesin uap pada 1769, konon gara-gara melihat uap keluar dari moncong teko. Sayangnya kisah itu hanyalah fiksi indah saja, karena Watt sebenarnya mendapatkan gagasan untuk membuat mesin uap tersebut sewaktu memperbaiki model mesin uap Thomas Newman, yang Newman ciptakan 57 tahun sebelumnya, dan telah dibuat sebanyak 100 lebih di Inggris pada waktu Watt memperbaiki salah satunya. Mesin Newman sendiri dibuat berdasarkan mesin uap yang dipatenkan Thomas Savery dari Inggris pada 1698, yang dibuat berdasarkan mesin uap yang dirancang, namun tak pernah dibuat, Denis Papin dari Prancis pada sekitar 1680, yang sendirinya didahului oleh gagasan-gagasan ilmuwan Belanda Christian Huygens dan orang-orang lain. Ini semua bukan dimaksudkan untuk membantah bahwa Watt sangat memperbagus mesin Newman, dengan menambahkan kondensor uap terpisah dan silinder kerja ganda, seperti juga Newman telah sangat memperbagus mesin Savery. Sejarah serupa bisa ditemukan bagi setiap ciptaan modern yang terdokumentasi secara memadai. Pahlawan yang biasanya dinyatakan sebagai penemu suatu barang sebenarnya mengikuti para penemu sebelumnya yang memiliki tujuan serupa dan telah menghasilkan rancangan, model yang bisa bekerja, atau, seperti pada kasus mesin uap Newman, model-model yang sukses secara komersial. Ciptaan, terkenal Edison berupa bola lampu pijar yang tercipta pada malam 21 Oktober 1879 adalah hasil peningkatan dari banyak bola lampu pijar lain yang dipatenkan oleh penemu-penemu lain antara 1841 dan 1878. Serupa dengan itu, pesawat terbang berawak dan bermesin ciptaan kakak beradik Wright, didahului oleh peluncur berawak tanpa mesin ciptaan Otto Lilienthal dan pesawat bermesin tanpa awak ciptaan Samuel Langley. Telegraf Samuel Morse didahului oleh ciptaan Joseph Henry, William Cooke, dan Charles Wheatstone, sementara mesin pemisah kapas bertangkai pendek, inland. Ciptaan Eli Whitney adalah hasil peningkatan mesin pemisah kapas bertangkai panjang Sea Island, yang telah berusia ribuan tahun. Ini semua bukan berarti kita membantah bahwa Watt, Edison, kakak beradik Wright, Morse, dan Whitney membuat perbaikan-perbaikan besar yang karenanya meningkatkan atau memunculkan sukses komersial. Bentuk ciptaan yang akhirnya diadopsi mungkin akan agak berbeda bila tidak ada sumbangsi sang penemu. Namun pertanyaan bagi tujuan-tujuan kita adalah apakah pola luas sejarah dunia akan sangat berubah seandainya seorang penemu jenius tidak terlahir di tempat dan waktu yang tertentu itu? Jawabannya jelas, tak pernah ada orang semacam itu. Untuk semua penemu terkenal yang diakui, ada pendahulu dan penerus yang memiliki kemampuan,
dan para penemu itu membuat peningkatan mereka ketika masyarakat mampu menggunakan produk tersebut. Seperti yang akan kita lihat, tragedi dari sang pahlawan yang menyempurnakan cap-cap yang digunakan untuk cakram Phaistos adalah dia merancang sesuatu yang masyarakat di masanya belum bisa eksploitasi dengan skala besar. Contoh-contoh saya sejauh ini diambil dari teknologi modern, karena sejarah mereka yang diketahui dengan baik. Dua kesimpulan utama saya adalah teknologi berkembang secara kumulatif, bukan sebagai tindakan-tindakan heroik terisolasi, dan bahwa sebagian besar kegunaannya ditemukan justru setelah teknologi tersebut diciptakan, bukan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diperkirakan sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulan ini tentunya berlaku dengan sangat lebih kuat bagi sejarah teknologi kuno yang tidak terdokumentasi. Ketika para pemburu pengumpul zaman RS menyadari sisa-sisa pasir dan batu gamping yang terbakar di perapian mereka, mustahil mereka memperkirakan akumulasi temuan kebetulan yang berlangsung lama, yang akhirnya melahirkan jendela-jendela kaca Romawi pertama, sekitar 1 Masehi, melalui benda-benda pertama dengan permukaan berglasir. Sekitar 4000 sebelum Masehi, benda kaca pertama yang berdiri sendiri dari Mesir dan Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi, dan wadah-wadah gelas pertama, sekitar 1500 sebelum Masehi. Kita tidak tahu apa-apa mengenai bagaimana permukaan-permukaan berglasir tertua yang diketahui dikembangkan. Terlepas dari itu, kita bisa menyimpulkan mengenai metode-metode penciptaan prasejarah dengan mengamati orang-orang masa kini yang teknologinya masih primitif. Misalnya orang-orang Papua yang bekerja dengan saya. Saya telah menyinggung soal pengetahuan mereka mengenai ratusan spesies tumbuhan dan hewan lokal serta apakah masing-masing spesies bisa dimakan, berguna sebagai obat, dan berbagai kegunaan lainnya. Mirip dengan itu, orang-orang Papua memberitahu saya mengenai lusinan jenis batu di lingkungan mereka, serta kekerasan, wama, perilaku ketika dipukul atau dikikis, dan kegunaan masing-masing jenis. Semua pengetahuan itu didapatkan dari pengamatan dan coba-coba. Saya melihat proses penciptaan itu terjadi setiap kali saya memboyong orang-orang Papua untuk bekerja dengan saya di daerah yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka selalu memungut benda-benda yang tak akrab dengan mereka di hutan, mengotak-atiknya, dan terkadang mendapati benda yang cukup berguna untuk dibawa pulang. Saya melihat proses yang sama sewaktu saya meninggalkan satu situs perkemahan, dan penduduk lokal datang untuk memulung benda-benda yang tertinggal. Mereka bermain-main dengan barang-barang yang saya buang dan mencoba mencari tahu apakah barang-barang itu bisa berguna di masyarakat Papua. Kaleng makanan yang dibuang mudah ditemukan kegunaannya, dimanfaatkan ulang sebagai wadah. Benda lain diuji untuk mengetahui apakah ada manfaatnya, yang berbeda dari kegunaannya saat dibuat. Keren tidak ya pensil kuning nomor 2 bila digunakan sebagai hiasan, yang diselipkan menembus tindikan di daun telinga atau cuping hidung? Pecahan gelas itu cukup tajam dan kuat tidak ya untuk digunakan sebagai pisau? Eureka! Bahan mentah yang tersedia bagi orang-orang zaman dahulu adalah bahan alami seperti batu, kayu, tulang, kulit, serat, tanah liat, pasir, batu gamping, dan mineral, yang semuanya tersedia dalam beraneka ragam. Dari bahan-bahan itu, manusia perlahan-lahan mempelajari cara menggarap jenis-jenis batu, kayu, dan tulang tertentu menjadi peralatan, mengubah tanah liat tertentu menjadi gerabah dan bata, mengubah campuran tertentu pasir, batu gamping, dan debu lain menjadi gelas, dan menggarap logam lunak murni yang tersedia seperti tembaga dan emas, kemudian mengekstraksi logam dari biji, dan akhirnya menggarap logam keras seperti perunggu dan besi. Contoh bagus sejarah coba-coba adalah pengembangan mesiu dan bensin dari bahan mentah. Zat-zat alami yang mudah terbakar jelas mudah disadari manusia, misalnya ketika batang kayu bergetah meledak sewaktu dibakar di api unggun. Pada 2000 sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia telah mengekstraksi bertonton minyak bumi dengan cara memanaskan batu aspal. Orang-orang Yunani kuno menemukan kegunaan untuk berbagai campuran minyak bumi, ter, resin, belerang, dan kapur untuk membuat proyektil senjata bakar, yang diluncurkan dengan ketapel, anak panah, bom api, dan kapal. Keahlian penyulingan yang dikembangkan para ahli alkimia Islam zaman pertengahan untuk membuat alkohol dan parfum, juga memungkinkan mereka menyuling berbagai fraksi minyak bumi, yang sebagian diantaranya terbukti merupakan bahan proyektil bakar yang bahkan lebih hebat lagi. Proyektil bakar tersebut, yang diluncurkan dengan granat, roket, dan torpedo, berperan penting dalam keberhasilan bala tentara Islam mengalahkan pasukan salib sesudahnya. Pada waktu itu, orang-orang Cina telah mengamati bahwa campuran tertentu belerang, batu bara, dan kalium nitrat, yang lantas dikenal sebagai mesiu, sangatlah mudah meledak.
Satu tulisan kimia Islam dari sekitar 1100 Masehi menjabarkan 7 resep mesiu, sementara tulisan lain dari sekitar 1280 Masehi menjabarkan 70 lebih resep yang terbukti cocok untuk berbagai tujuan berbeda, ada yang untuk roket, ada juga yang untuk meriam. Kalau soal penyulingan minyak bumi pasca zaman pertengahan, para ahli kimia abad ke-19 menemukan fraksi sulingan yang ada di tengah berguna sebagai bahan bakar untuk lampu minyak. Ahli-ahli kimia itu membuang fraksi yang paling mudah terbakar, bensin, sebagai zat sisa yang tak berguna, sampai kemudian ditemukan ternyata bensin adalah bahan bakar ideal untuk mesin pembakaran internal. Siapa yang hari ini ingat bahwa bensin, bahan bakar peradaban modern, bermula sebagai temuan tanpa kegunaan? Begitu seorang penemu telah menemukan kegunaan untuk teknologi baru, langkah berikutnya adalah membujuk masyarakat untuk menggunakannya. Alat yang semata lebih besar, lebih cepat, lebih dikdaya untuk melakukan sesuatu bukan jaminan masyarakat akan mudah menerimanya. Tak terhitung jumlah teknologi semacam itu yang tidak dipakai sama sekali atau baru dipakai setelah penolakan yang lama. Contoh-contoh terkenal antara lain penolakan Kongres Amerika Serikat untuk mendanai pengembangan angkutan supersonik pada 1971, penolakan dunia terus-menerus terhadap papan tuts ketik yang dirancang secara efisien, dan penolakan Britania untuk waktu lama terhadap lampu listrik. Apa yang mendorong suatu ciptaan diterima oleh masyarakat? Mari mulai dengan membandingkan penerimaan berbagai ciptaan berbeda di dalam masyarakat yang sama. Ternyata ada setidaknya 4 faktor yang mempengaruhi penerimaan. Faktor paling pertama dan paling gamblang adalah keunggulan ekonomi relatif dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada. Sementara roda sangat bermanfaat dalam masyarakat industri modern, tidak demikian adanya dalam sejumlah masyarakat lain. Penduduk asli Meksiko zaman dahulu menemukan kendaraan beroda dengan poros untuk digunakan sebagai mainan, bukan untuk transportasi. Tampaknya hal itu mencengangkan bagi kita, sampai kita renungkan bahwa orang-orang Meksiko kuno tak memiliki hewan domestik untuk diikatkan ke kendaraan beroda mereka, yang karena itu tak menawarkan keunggulan apa-apa dibandingkan kuli manusia. Pertimbangan kedua adalah nilai dan gengsi sosial, yang bisa mengalahkan keuntungan ekonomi yang ada, atau tidak ada. Jutaan orang saat ini membeli jeans rancangan desainer yang harganya 2 kali lipat jeans biasa yang sama tahan lamanya, karena gengsi sosial yang diberikan label desainer itu nilainya lebih daripada harga ekstra yang harus kita bayarkan. Serupa dengan itu, Jepang Tens menggunakan sistem tulisan kanji yang luar biasa merepotkan, bukan alfabet yang efisien atau silabari kana Jepang yang juga efisien, karena gengsi yang dilekatkan kepada kanji sungguh besar. Satu lagi faktor adalah kecocokan dengan kepentingan tertanam. Buku ini, seperti barangkali setiap dokumen hasil ketikan lain yang pernah Anda baca, diketik dengan papan ketik QWERTY, yang dinamakan sesuai 6 huruf paling kiri di baris teratas. Meskipun sekarang terdengar mustahil, tatanan papan ketik itu dirancang pada 1873 sebagai tindakan anti-rekayasa. Papan ketik itu memanfaatkan serangkaian muslihat licik yang dirancang untuk memaksa juru ketik untuk mengetik selamban mungkin. Misalnya menyebarkan huruf-huruf yang paling sering dipakai pada berbagai buttons berbeda di papan tuts dan memusatkan huruf-huruf itu di bagian kiri, di mana orang yang tidak kidal harus menggunakan tangan mereka yang lebih lemah. Alasan dibalik semua ciri yang tampaknya kontraproduktif itu adalah mesin-mesin ketik pada 1873 macet bila tuts-tuts yang bersebelahan dipencet secara berurutan dengan cepat, sehingga pembuat mesin ketik harus memperlambat para juru ketik. Ketika dihasilkan mesin-mesin ketik yang lebih bagus sehingga tidak ada lagi masalah tuts macet, percobaan-percobaan pada 1932 dengan papan ketik yang ditata secara efisien menunjukkan bahwa dengan papan baru itu kita bisa mengetik dengan kecepatan 2 kali lipat dan mengurangi usaha kita mengetik sebanyak 95%. Namun papan ketik QWERTY telah bercokol kuat saat itu. Kepentingan tertanam ratusan juta juru ketik QWERTY, guru ketik, penjual mesin ketik dan komputer, serta para produsen telah menghancurkan usaha-usaha mencapai efisiensi papan tuts selama lebih daripada 6 tahun. Sementara cerita tentang papan tuts QWERTY mungkin terdengar lucu, banyak kasus serupa yang telah melibatkan konsekuensi ekonomi yang jauh lebih berat. Mengapa Jepang sekarang mendominasi pasar dunia untuk produk elektronik konsumen bertransistor, sampai-sampai merusak keseimbangan perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang, meskipun transistor diciptakan dan dipatenkan di Amerika Serikat? Karena Sony membeli hak lisensi transistor dari Western Electric ketika industri produk elektronik konsumen Amerika sedang sibuk menghasilkan model tabung vakum dan enggan bersaing dengan produk-produknya sendiri. Mengapa kota-kota Britania masih menggunakan penerangan jalan dengan gas sampai 1920-an, lama setelah kota-kota Kongres Amerika Serikat dan Jerman telah beralih ke penerangan jalan dengan listrik?
Karena pemerintah-pemerintah Kota Madya Britania telah menanam investasi sangat besar di penerangan gas dan menempatkan aturan-aturan yang merintangi perusahaan-perusahaan penerangan listrik pesaing. Pertimbangan satu lagi yang mempengaruhi penerimaan teknologi baru adalah kemudahan mengamati keunggulannya. Pada 1340 Masehi, ketika senjata api belum lagi mencapai sebagian besar Eropa, Earl Derby dan Earl Salisbury dari Inggris kebetulan ada di Spanyol saat pertempuran Tarifa, ketika pasukan Arab menggunakan meriam melawan pasukan Spanyol. Terkesan oleh apa yang mereka lihat, kedua Earl itu memperkenalkan meriam kepada bala tentara Inggris, yang mengadopsinya dengan antusias dan menggunakannya melawan para prajurit Prancis dalam pertempuran Crécy 6 tahun kemudian. Dengan demikian, roda, jeans karya desainer, dan papan tut QWERTY memperlihatkan berbagai alasan mengapa masyarakat yang sama tidak seragam penerimaannya terhadap semua ciptaan. Sebaliknya, penerimaan terhadap ciptaan yang sama juga sangat beragam di masyarakat-masyarakat yang sezaman. Kita semua akrab dengan generalisasi yang menyatakan bahwa konon masyarakat-masyarakat pedesaan dunia ketiga kurang terbuka menerima inovasi daripada masyarakat-masyarakat industri yang terwesternisasi. Bahkan di dalam dunia industri, sejumlah daerah lebih mudah menerima inovasi daripada daerah lain. Perbedaan-perbedaan semacam itu, bila berskala benua, dapat menjelaskan mengapa teknologi berkembang lebih cepat di sejumlah benua dibandingkan di benua lain. Misalnya, bila semua masyarakat aborigin Australia karena suatu alasan sama-sama menolak perubahan, mungkin itulah sebabnya mereka masih terus menggunakan peralatan batu setelah peralatan logam muncul di setiap benua lain. Bagaimana bisa ada perbedaan penerimaan di antara masyarakat yang berbeda-beda? Daftar ringkas berisi setidaknya 14 faktor yang menjelaskan hal itu telah diajukan oleh ahli sejarah teknologi. Salah satunya adalah harapan hidup yang panjang, yang pada dasarnya memberikan calon penemu tahun-tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pengetahuan teknis, juga kesabaran dan rasa aman untuk melaksanakan program-program pengembangan yang berlangsung lama dan baru mendatangkan ganjaran di kemudian hari. Oleh karena itu, harapan hidup yang sangat meningkat berkat kedokteran modern mungkin telah bersumbangsi bagi laju penciptaan yang sangat tinggi akhir-akhir ini. 5 faktor berikutnya melibatkan ekonomi dan organisasi masyarakat. 1. Ketersediaan buruh budak murah pada zaman dahulu konon menghambat inovasi ketika itu, sementara gaji yang tinggi atau kelangkaan buruh kini merangsang pencarian solusi teknologi. Misalnya, prospek perubahan kebijakan imigrasi yang akan memotong pasokan buruh musiman Meksiko yang murah ke pertanian-pertanian California adalah insentif langsung yang mendorong pengembangan varietas tomat yang dapat dipanen dengan mesin di California. 2. Paten dan hukum-hukum hak milik lain, yang melindungi hak milik penemu, memberikan ganjaran bagi inovasi di Barat modern, sementara kurangnya perlindungan semacam itu menciutkan inovasi di Cina modern. 3. Masyarakat-masyarakat industri modern menyediakan kesempatan-kesempatan luas untuk pelatihan teknis, seperti di dunia Islam zaman pertengahan dahulu, namun tidak di Zaire modern. 4. Kapitalisme modern, tidak seperti ekonomi Romawi kuno, diorganisasi sedemikian rupa sehingga menjadikan investasi modal dalam perkembangan teknologi berpotensi mendatangkan keuntungan. 5. Individualisme yang kuat pada masyarakat Kongres Amerika Serikat memungkinkan para penemu yang sukses untuk menyimpan pendapatan untuk diri sendiri. Sementara ikatan keluarga yang kuat di Papua memastikan orang yang mulai memperoleh uang akan didekati oleh selusin kerabat yang berharap untuk tinggal bersamanya agar diberi makan dan sokongan. 4 lagi penjelasan yang diajukan bersifat ideologis, bukan ekonomi atau organisasional. 1. Perilaku mengambil risiko, yang penting sekali bagi upaya-upaya inovasi, tersebar lebih luas pada sebagian masyarakat dibandingkan masyarakat lain. 2. Cara pandang sains adalah ciri khas masyarakat Eropa pasca Renaissance yang telah banyak menyumbang sehingga mereka menonjol di bidang teknologi pada masa modern. 3. Toleransi terhadap berbagai pandangan berbeda dan orang bid'ah mendorong inovasi, sementara pandangan tradisional yang terlalu kuat, seperti misalnya pandangan Cina yang mementingkan sekali karya-karya klasik Cina kuno, menghambatnya. 4. Hubungan agama-agama dengan inovasi teknologi amat berbeda-beda. Sejumlah aliran Yahudi dan Kristen diklaim sangat cocok dengan teknologi, sementara sejumlah aliran Islam, Hindu, dan Brahmanisme konon sangat tidak cocok dengan teknologi. Ke-10 hipotesis itu masuk akal. Namun tidak satu pun di antaranya yang berhubungan langsung dengan geografi. Bila hak paten, kapitalisme, dan agama tertentu memang mendorong teknologi, apa yang menyeleksi sehingga faktor-faktor itu unggul di Eropa pasca zaman pertengahan tapi tidak di Cina atau India pada masa yang sama? Setidaknya arah pengaruh ke-10 faktor itu terhadap teknologi tampaknya jelas. Keempat faktor lain yang diajukan, perang, pemerintah terpusat, iklim, dan keberlimpahan sumber daya, sepertinya bertindak secara tidak konsisten. Terkadang mereka merangsang teknologi, terkadang menghambatnya. 1. Dalam sejarah,
Perang seringkali menjadi perangsang utama inovasi teknologi. Misalnya, investasi besar yang ditanamkan kepada senjata nuklir saat Perang Dunia Kedua dan kepada pesawat serta truk saat Perang Dunia Pertama, meluncurkan bidang-bidang teknologi yang sepenuhnya baru. Namun perang juga bisa mendatangkan kemunduran-kemunduran merusak dalam perkembangan teknologi. 2. Pemerintahan terpusat yang kuat mendorong teknologi di Jerman dan Jepang pada akhir abad ke-19, namun menekannya di Cina setelah 1500 Masehi. 3. Banyak orang Eropa Utara menganggap bahwa teknologi berkembang pesat dalam iklim yang keras, di mana manusia tak mungkin sintas tanpa teknologi, dan layu dalam iklim yang ramah, di mana pakaian tak diperlukan dan konon pisang berjatuhan begitu saja dari pohon. Pandangan yang bertentangan menyatakan bahwa lingkungan yang ramah menjadikan manusia bebas dari keharusan berjuang terus-menerus demi mempertahankan keberadaannya, sehingga bebas berinovasi sepenuhnya. 4. Juga ada perdebatan mengenai apakah teknologi dirangsang oleh kelimpahan ataukah kelangkaan sumber daya lingkungan. Sumber daya yang melimpah mungkin merangsang pengembangan berbagai ciptaan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, misalnya teknologi kincir air di Eropa Utara yang sering hujan, dengan sungainya yang banyak. Namun mengapa teknologi kincir air tidak berkembang lebih cepat lagi di Papua yang hujannya lebih banyak lagi? Penghancuran hutan-hutan Britania telah diajukan sebagai alasan mengapa negara tersebut maju lebih dahulu dalam mengembangkan teknologi batubara. Tapi mengapa penggundulan hutan semacam itu tidak berefek sama di Cina? Diskusi ini belum lagi tiba di ujung daftar alasan yang diajukan untuk menjelaskan mengapa masyarakat berbeda-beda dalam menerima teknologi baru. Yang lebih buruk lagi, semua penjelasan langsung itu merupakan penghindaran dari pertanyaan mengenai faktor-faktor mendasar di belakangnya. Itu mungkin tampak seperti kemunduran yang menciutkan hati dalam upaya kita memahami jalan sejarah, sebab tak diragukan lagi bahwa teknologi merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah. Tapi sekarang saya akan berargumen bahwa keanekaragaman faktor mandiri di balik inovasi teknologi sebenarnya mempermudah, bukan mempersulit, kita dalam memahami pola luas sejarah. Untuk tujuan-tujuan buku ini, pertanyaan kunci mengenai daftar ringkas itu adalah apakah faktor-faktor semacam itu berbeda secara sistematis dari benua ke benua, dan oleh karena itu menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan dalam perkembangan teknologi di benua-benua. Kebanyakan orang awam dan banyak ahli sejarah mengasumsikan, baik secara terbuka ataupun malu-malu, bahwa jawabannya adalah ya. Misalnya, banyak yang percaya bahwa orang-orang aborigin Australia sebagai satu kelompok memiliki kesamaan ciri-ciri ideologis yang menyebabkan keterbelakangan teknologi mereka. Dulu, atau sekarang, mereka dianggap konservatif, hidup dalam masa mimpi penciptaan dunia pada masa lalu yang hayalan belaka, dan tidak terfokus pada cara-cara praktis untuk meningkatkan masa kini. Seorang ahli sejarah terkemuka mengenai Afrika menyebut orang-orang Afrika sebagai orang-orang yang berpuas diri dan tak memiliki dorongan ekspansi seperti orang-orang Eropa. Namun semua klaim semacam itu didasarkan pada spekulasi semata. Tidak pernah ada penelitian mengenai banyak masyarakat yang berada dalam kondisi-kondisi sosioekonomi serupa di kedua benua itu, yang menunjukkan perbedaan ideologi sistematis antara bangsa-bangsa penghuni kedua benua tersebut. Penalaran yang biasa diterapkan malah melingkar-lingkar, karena ada perbedaan teknologi, pastilah ada perbedaan ideologi yang bersangkutan. Pada kenyataannya, saya sering mengamati di Papua bahwa masyarakat-masyarakat asli sana juga sangat berbeda-beda dalam hal cara pandang yang mendominasi. Seperti juga Eropa dan Amerika yang terindustrialisasi, Papua yang tradisional memiliki masyarakat kolot yang menolak cara-cara baru, hidup berdampingan dengan masyarakat inovatif yang secara selektif mengadopsi cara-cara baru. Hasilnya, ketika teknologi barat tiba, masyarakat yang lebih terbuka kemudian memanfaatkan teknologi barat untuk mengalahkan tetangga-tetangga mereka yang kolot. Misalnya, ketika orang-orang Eropa mencapai dataran tinggi Papua Timur di Papua New Guinea, untuk pertama kali, pada 1930-an, mereka menemukan satu lusinan suku zaman batu yang tak pernah berhubungan dengan dunia luar sebelumnya. Dan di antara mereka suku Cimbu adalah yang paling agresif dalam mengadopsi teknologi barat. Ketika orang-orang Cimbu melihat pemukim kulit putih menanam kopi, mereka mulai membudidayakan kopi juga sebagai tanaman pangan penghasil uang. Pada 1964 saya berjumpa seorang laki-laki Cimbu berusia 50 tahun, yang tidak mampu membaca, mengenakan rok tradisional dari rumput, dan terlahir ke dalam masyarakat yang masih menggunakan peralatan batu, namun telah menjadi kaya berkat budidaya kopi, menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk membeli penggergajian kayu dengan uang tunai $100, dan membeli armada truk untuk mengangkut kopi dan kayu ke pasar. Kontras dengan itu, suku dataran tinggi tetangga Cimbu yang bekerja dengan saya selama 8 tahun, dari B, sangat kolot dan tidak tertarik dengan teknologi baru. Sewaktu helikopter pertama mendarat di daerah Daribi,
Mereka mengamatinya sejenak dan lantas kembali meneruskan apa yang mereka sedang lakukan. Orang-orang Cimbu pasti malah ingin menawar untuk mencarter helikopter itu. Sebagai akibatnya, orang-orang Cimbu kini merambah ke dalam daerah Daribi, mengambil alihnya untuk dijadikan perkebunan, dan menjadikan orang-orang Daribi sebagai pekerja mereka. Di setiap benua lain pun, masyarakat-masyarakat pribumi tertentu terbukti sangat terbuka, memanfaatkan cara-cara dan teknologi asing secara selektif, yang mereka integrasikan dengan berhasil ke dalam masyarakat mereka sendiri. Di Nigeria, suku Ibo menjadi wirausahawan lokal yang setara dengan suku Cimbu di Papua. Kini suku pribumi Amerika yang paling banyak jumlah anggotanya di Amerika Serikat adalah Navajo, yang sewaktu orang-orang Eropa tiba hanyalah satu di antara beberapa ratus suku. Namun suku Navajo terbukti sangat ulet dan mampu berurusan secara selektif dengan inovasi. Mereka menyertakan pewarna buatan barat dalam pembuatan tenunan, menjadi pengrajin perak dan petemak, dan kini mengendarai truk seraya terus tinggal dalam hunian tradisional. Begitu pula di antara orang-orang aborigin Australia yang konon kolot, ada masyarakat-masyarakat yang terbuka maupun kolot. Di satu ekstrim, orang-orang Tasmania terus menggunakan peralatan batu yang ditinggalkan puluhan ribu tahun sebelumnya di Eropa dan juga sudah tergantikan di sebagian besar Australia daratan. Di ekstrim yang satu lagi, sejumlah suku nelayan aborigin di Australia Tenggara merancang teknologi rumit untuk mengelola populasi ikan, antara lain pembangunan kanal, bendungan, dan bubu. Dengan demikian, pengembangan dan penerimaan ciptaan sangat bervariasi di masyarakat-masyarakat pada benua yang sama. Di dalam masyarakat yang sama pun keduanya bisa bervariasi. Kini, masyarakat-masyarakat Islam di Timur Tengah relatif kolot dan bukan yang terdepan dalam hal teknologi. Namun dunia Islam zaman pertengahan di wilayah yang sama adalah masyarakat yang maju dalam hal teknologi dan terbuka terhadap inovasi. Tingkat melek aksara masyarakat Islam saat itu jauh lebih tinggi daripada Eropa. Mereka meresapi warisan peradaban klasik Yunani sedemikian rupa sampai-sampai banyak buku Yunani klasik ini hanya kita kenal melalui salinan terjemahan Arabnya. Mereka menciptakan atau meningkatkan kincir angin, kincir ombak, trigonometri, dan layar segitiga. Mereka membuat kemajuan-kemajuan besar di bidang perundagian, teknik mesin, kimia, serta metode-metode irigasi. Mereka pun memanfaatkan kertas dan mesiu dari Cina dan meneruskannya ke Eropa. Pada zaman pertengahan, aliran teknologi dari masyarakat Islam ke Eropa sangat mendominasi, bukan dari Eropa ke masyarakat Islam seperti saat ini. Baru setelah sekitar 1500 Masehi arah aliran itu mulai berbalik. Inovasi di Cina juga berubah-ubah seiring waktu. Sampai sekitar 1450 Masehi, Cina dalam segi teknologi jauh lebih inovatif dan maju daripada Eropa, bahkan lebih daripada masyarakat Islam zaman pertengahan. Daftar panjang ciptaan bangsa Cina mencakup gerbang kanal bergerendel, besi tuang, pengeboran dalam, kekang hewan yang efisien, mesiu, layang-layang, kompas magnet, cetakan huruf, kertas, porselin, pencetakan, kecuali cakram Phaistos, kemudi tiang buritan, dan gerobak beroda. Cina kemudian tidak lagi menjadi inovatif karena alasan-alasan yang akan kita spekulasikan mengenainya di bagian penutup. Sebaliknya, kita menganggap masyarakat Eropa Barat dan masyarakat-masyarakat Amerika Utara yang merupakan keturunan mereka sebagai pemimpin di dunia modern dalam hal inovasi teknologi. Namun teknologi di Eropa Barat jauh ketinggalan daripada di daerah beradab lain manapun di dunia lama sampai akhir zaman pertengahan. Dengan demikian, tidak benar kalau dibilang ada benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih inovatif dan benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih kolot. Di benua apapun, kapanpun, ada masyarakat yang inovatif dan ada yang kolot. Selain itu, penerimaan terhadap inovasi berubah-ubah seiring waktu di wilayah yang sama. Bila direnungkan, kesimpulan-kesimpulan itu adalah tepat apa yang kita bisa duga bila keinovatifan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor mandiri. Tanpa pengetahuan terperinci mengenai semua faktor itu, keinovatifan menjadi tak bisa diperkirakan. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial terus memperdebatkan alasan-alasan spesifik mengenai mengapa keberterimaan berubah-ubah di masyarakat Islam, Cina, dan Eropa, serta mengapa suku Cimbu, Ibo, dan Navajo lebih terbuka terhadap teknologi baru daripada tetangga-tetangga mereka. Meskipun demikian, bagi peneliti pola-pola luas sejarah, tidak ada bedanya alasan-alasan spesifik apa yang ada di balik setiap kasus itu. Banyaknya faktor yang mempengaruhi keinovatifan justru malah mempermudah kerja ahli sejarah, karena mengubah variasi keinovatifan masyarakat menjadi variabel yang pada dasarnya acak. Hal itu berarti, di daerah yang cukup luas, misalnya sebuah benua, kapanpun, sebagian masyarakat akan selalu inovatif. Dari mana inovasi sebenarnya berasal?
Bagi semua masyarakat kecuali segelintir masyarakat masa lalu yang sepenuhnya terisolasi, banyak atau sebagian besar teknologi baru tidak diciptakan secara lokal, melainkan dipinjam dari masyarakat lain. Arti penting relatif ciptaan lokal dan meminjam ciptaan terutama bergantung kepada dua faktor, mudahnya teknologi tertentu diciptakan, dan kedekatan masyarakat tertentu dengan masyarakat-masyarakat lain. Sejumlah ciptaan muncul begitu saja dari penanganan bahan mentah alami. Ciptaan-ciptaan semacam itu dikembangkan berkali-kali dalam kesempatan-kesempatan terpisah dalam sejarah dunia, di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, seperti yang telah kita bahas secara mendalam, adalah domestikasi tumbuhan, yang terlahir setidaknya 9 kali secara mandiri. Satu contoh lagi adalah gerabah, yang mungkin timbul dari pengamatan perilaku tanah liat, bahan alami yang ditemukan di mana-mana, sewaktu dikeringkan atau dipanaskan. Gerabah muncul di Jepang sekitar 14.000 tahun lalu, di bulan sabit subur dan Cina sekitar 10.000 tahun lalu, dan di Amazonia, zona Sahel Afrika, Kongres Amerika Serikat Tenggara, dan Meksiko setelahnya. Contoh ciptaan yang jauh lebih sulit adalah tulisan, yang tidak muncul begitu saja dari hasil mengamati bahan alami apapun. Seperti yang kita lihat di bab 12, tulisan hanya muncul secara mandiri beberapa kali, sementara alfabet tampaknya hanya lahir sekali dalam sejarah dunia. Ciptaan-ciptaan lain yang juga sulit antara lain kincir air, penggiling padi-padian, mekanisme roda gigi, kompas magnet, kincir angin, dan kamera obscura, yang semuanya hanya diciptakan sekali atau dua kali di dunia lama, tak pemah di dunia baru. Ciptaan-ciptaan kompleks semacam itu biasanya diperoleh dari meminjam, sebab mereka menyebar lebih cepat daripada diciptakan secara mandiri dan lokal. Contoh yang gamblang adalah roda, yang berdasarkan bukti tertua pertama kali diciptakan pada sekitar 3400 sebelum Masehi dekat Laut Hitam, dan kemudian muncul dalam beberapa abad berikutnya di sebagian besar Eropa dan Asia. Semua roda awal dunia lama itu memiliki rancangan janggal, lingkaran kayu padat yang dibuat dari 3 papan kayu yang disatukan, bukan roda tipis dengan jari-jari. Kontras dengan itu, roda satu-satunya yang dimiliki masyarakat asli Amerika, digambarkan di wadah-wadah keramik Meksiko, terdiri atas satu potongan, yang mengisyaratkan penciptaan mandiri roda yang kedua, seperti yang bisa kita duga dari bukti lain mengenai isolasi peradaban dunia baru dari peradaban dunia lama. Tak ada yang berpikir bahwa rancangan roda dunia lama yang janggal itu muncul berulang-ulang karena kebetulan di banyak situs terpisah dunia lama dengan hanya berjarak beberapa abad satu sama lain, setelah 7 juta tahun sejarah manusia tanpa roda. Justru, kegunaan roda jelas menyebabkannya menyebar cepat ke timur dan barat di dunia lama dari satu-satunya tempat roda tercipta. Contoh-contoh lain teknologi kompleks yang menyebar ke timur dan barat di dunia lama zaman dahulu, dari satu sumber Asia Barat yang sama, mencakup grendel pintu, katrol, penggiling padi-padian, kincir angin, dan alfabet. Contoh penyebaran teknologi dunia baru adalah perundagian, yang menyebar dari Andes melalui Panama ke Mesoamerika. Sewaktu ciptaan yang amat berguna betul-betul muncul di satu masyarakat, ciptaan itu lantas cenderung menyebar dalam satu dari dua cara. Salah satu cara adalah masyarakat-masyarakat lain melihat atau menjadi tahu soal ciptaan itu, reseptif terhadapnya, dan memakainya. Yang kedua adalah masyarakat yang tak memiliki ciptaan itu mendapati diri kalah unggul dari masyarakat yang menciptakannya, dan mereka menjadi terkalahkan serta tersingkirkan jika selisih keunggulan itu cukup besar. Contoh sederhana adalah penyebaran bedil di antara suku-suku Maori Selandia Baru. Salah satu suku, Ngapuhi, mengadopsi bedil dari para saudagar Eropa pada sekitar 1818. Selama 15 tahun berikutnya, Selandia Baru terguncang oleh apa yang disebut Perang Bedil, sebab suku-suku yang tidak mengenal bedil akhirnya memperoleh bedil atau ditundukkan oleh suku-suku yang telah dipersenjatai bedil. Hasilnya adalah teknologi bedil telah menyebar ke seluruh Selandia Baru pada 1833. Semua suku Maori yang masih ada kini memiliki bedil. Sewaktu masyarakat mengadopsi teknologi baru dari masyarakat yang menemukannya, penyebaran mungkin terjadi dalam banyak konteks. Konteks tersebut antara lain perdagangan damai, seperti pada penyebaran transistor dari Amerika Serikat ke Jepang pada 1954, spionase, penyelundupan ulat sutera dari Asia Tenggara ke Timur Tengah pada 552 Masehi, emigrasi, penyebaran kaca dan teknik pembuatan pakaian Prancis ke seluruh Eropa ketika 200.000 orang Huguenot diusir dari Prancis pada 1685, dan perang. Salah satu contoh penting konteks penyebaran teknologi akibat perang adalah transfer teknik-teknik pembuatan kertas Cina ke masyarakat Islam, yang terjadi ketika bala tentara Arab mengalahkan bala tentara Cina dalam pertempuran Sungai Talas di Asia Tengah pada 751 Masehi. Bala tentara Arab mendapati ada sejumlah pembuat kertas di antara tawanan mereka, yang lantas mereka bawa ke Samarkand untuk mendirikan pabrik kertas.
Dalam bab 12 kita lihat bagaimana difusi budaya bisa melibatkan cetak biru, terperinci ataupun hanya gagasan-gagasan kabur yang merangsang penciptaan kembali perincian-perinciannya. Meskipun bab 12 menggambarkan kedua alternatif itu dengan penyebaran tulisan, keduanya juga berlaku untuk penyebaran teknologi. Paragraf sebelumnya memberikan contoh-contoh penyalinan cetak biru, sementara transfer teknologi porselin Cina ke Eropa menjadi contoh difusi gagasan yang berlangsung lama sekali. Porselen, sejenis gerabah mengkilap berbutir halus, diciptakan di Cina pada sekitar abad ke-7 Masehi. Sewaktu mulai mencapai Eropa melalui jalur sutra pada abad ke-14, tanpa informasi mengenai cara pembuatannya, porselin sangat dikagumi, dan dilaksanakanlah berbagai upaya gagal untuk menirunya. Baru pada 1707 ahli alkemi Jerman Johann Böttger, setelah lama mencoba-coba dengan berbagai proses dan pencampuran berbagai mineral serta tanah liat, menemukan pemecahannya dan mendirikan bengkel porselen Meissen yang kini ternama. Percobaan-percobaan yang kurang lebih mandiri yang dilakukan setelahnya di Prancis dan Inggris melahirkan porselin Severs, Wedgwood, dan Spode. Dengan demikian, para ahli gerabah Eropa harus menciptakan ulang sendiri metode-metode pembuatan porselen Cina, namun mereka dirangsang untuk melakukannya oleh model-model produk yang mereka kehendaki di hadapan mereka. Tergantung lokasi geografis, masyarakat-masyarakat punya perbedaan dalam hal seberapa mudah mereka bisa menerima teknologi melalui difusi dari masyarakat lain. Suku paling terisolasi di bumi dalam sejarah Kiwari adalah orang-orang aborigin Tasmania, yang hidup tanpa perahu yang bisa menyeberangi samudra di pulau berjarak 160 km dari Australia, yang juga merupakan benua paling terisolasi. Orang-orang Tasmania tak berhubungan dengan masyarakat lain selama 10.000 tahun dan tak memperoleh teknologi baru selain yang mereka ciptakan sendiri. Orang-orang Australia dan Papua, yang terpisah dari benua Asia oleh rangkaian kepulauan Indonesia, menerima hanya segelintir ciptaan dari Asia. Masyarakat-masyarakat yang paling luas aksesnya dalam menerima ciptaan melalui difusi adalah yang bertempat tinggal di benua-benua besar. Pada masyarakat-masyarakat itu, teknologi berkembang paling cepat, sebab mereka mengakumulasi tak hanya ciptaan-ciptaan mereka sendiri melainkan juga milik masyarakat lain. Misalnya, masyarakat Islam zaman pertengahan, yang menempati lokasi sentral di Eurasia, memperoleh ciptaan dari India dan Cina serta mewarisi pembelajaran Yunani kuno. Arti penting difusi, dan lokasi geografi yang memungkinkannya, digambarkan dengan mencolok oleh sejumlah kasus yang sebenarnya sulit dimengerti, yaitu masyarakat-masyarakat yang mencampakkan teknologi-teknologi dikdaya. Kita cenderung mengasumsikan bahwa teknologi berguna, begitu diperoleh, pastilah bertahan sampai dikalahkan oleh teknologi yang lebih bagus. Pada kenyataannya, teknologi tak hanya harus diperoleh melainkan juga dipertahankan, dan hal itu pun bergantung kepada banyak faktor yang tak bisa diperkirakan. Masyarakat apapun mengalami gerakan sosial atau kegandrungan singkat, di mana untuk sementara benda-benda yang tak bermanfaat ekonomi menjadi dianggap berharga, atau benda bermanfaat turun nilainya. Sekarang, ketika hampir semua masyarakat di bumi saling terhubung, kita tak bisa membayangkan suatu kegandrungan singkat yang sedemikian keterlaluan sampai-sampai teknologi penting akhirnya dicampakkan. Masyarakat yang untuk sementara beralih dari teknologi yang dikdaya akan terus melihat teknologi tersebut digunakan oleh masyarakat-masyarakat tetangganya dan akan memiliki kesempatan untuk memperolehnya kembali melalui difusi. Atau kalau tidak begitu, akan ditaklukkan oleh tetangga-tetangganya. Namun kegandrungan semacam itu bisa bertahan di masyarakat-masyarakat yang terisolasi. Contoh yang terkenal adalah diabaikannya senjata api oleh Jepang. Senjata api mencapai Jepang pada 1543 Masehi, ketika dua petualang Portugis yang bersenjatakan harquebus, senapan primitif, tiba dengan kapal barang Cina. Orang-orang Jepang sedemikian terkesan oleh senjata baru itu sehingga mereka memulai produksi senjata api sendiri, memperbaiki besar-besaran teknologi senjata api, dan pada 1600 Masehi Jepang memiliki lebih banyak senjata api yang lebih bagus daripada negara manapun di dunia. Namun juga ada faktor-faktor lain yang merintangi penerimaan senjata api di Jepang. Di negara tersebut terdapat kelas ksatria yang banyak anggotanya, samurai, dan bagi mereka pedang merupakan lambang status dan karya seni, serta alat menundukkan kelas-kelas yang lebih rendah. Sebelumnya peperangan di Jepang melibatkan pertarungan 1 lawan 1 antara para ksatria samurai, yang berdiri di tempat terbuka, mengucapkan pidato ritual, dan kemudian dengan bangga bertarung dengan anggun. Perilaku semacam itu menjadi mematikan bila ada prajurit kaum tani yang tanpa tahu malu menembak-menembakkan senapan. Selain itu, senjata api adalah ciptaan asing dan menjadi dibenci, seperti juga hal-hal asing lain di Jepang setelah 1600. Pemerintahan yang dikontrol kaum samurai mulai membatasi produksi senapan di beberapa kota saja, kemudian memperkenalkan persyaratan berupa lisensi pemerintah untuk membuat senapan,
kemudian mengeluarkan lisensi hanya untuk senapan yang dibuat untuk pemerintah, dan akhirnya mengurangi pesanan senapan oleh pemerintah, sampai Jepang nyaris tak memiliki senapan fungsional lagi. Para penguasa Eropa yang sezaman juga ada yang membenci senapan dan mencoba membatasi ketersediaannya. Namun tindakan-tindakan semacam itu tidak pernah berlanjut jauh di Eropa, di mana negara manapun yang sejenak saja ogah menggunakan senjata api akan dengan segera dilindas oleh negara-negara tetangganya yang menenteng-nenteng senjata. Hanya karena Jepang merupakan pulau terisolasi yang berpenduduk banyak maka negara tersebut bisa selamat meskipun menolak teknologi militer baru yang dikdaya itu. Keamanannya dalam kondisi terisolasi itu berakhir pada 1853, ketika kunjungan armada Kongres Amerika Serikat yang dipimpin Laksamana Perry dan membawa banyak meriam, membuat Jepang yakin bahwa mereka perlu memulai lagi pembuatan senjata api. Penolakan itu dan pengabaian Cina terhadap kapal-kapal yang bisa menyeberangi samudra, juga jam mekanis dan mesin pemintal bertenaga air, dikenal baik sebagai contoh-contoh sejarah kemunduran teknologi di masyarakat-masyarakat yang terisolasi atau sebagian terisolasi. Kemunduran-kemunduran lain semacam itu terjadi juga pada zaman prasejarah. Kasus yang ekstrim adalah orang-orang aborigin Tasmania, yang bahkan mencampakkan peralatan tulang dan penangkapan ikan sehingga menjadi masyarakat dengan teknologi paling sederhana di dunia modern. Bab 15. Orang-orang aborigin Australia mungkin telah memakai dan kemudian mencampakkan busur dan anak panah. Penduduk Kepulauan Torres mencampakkan sampan, sementara penduduk Kepulauan Gaua mencampakkan lantas memakainya kembali. Gerabah dicampakkan di seluruh Polinesia. Kebanyakan orang Polinesia dan banyak orang Melanesia mencampakkan penggunaan busur dan anak panah dalam perang. Orang-orang Eskimo Kutub kehilangan busur, anak panah, dan kayak, sementara orang-orang Eskimo Dorset kehilangan busur, anak panah, bor busur, dan anjing. Contoh-contoh ini, yang awalnya sangat janggal bagi kita, dengan sangat baik menunjukkan peran geografi dan penyebaran dalam sejarah teknologi. Tanpa penyebaran, lebih sedikit teknologi yang diperoleh, dan lebih banyak teknologi yang tadinya ada malah hilang. Karena teknologi menghasilkan lebih banyak teknologi, arti penting penyebaran suatu ciptaan berpotensi mengalahkan arti penting ciptaan yang asli. Sejarah teknologi adalah contoh sesuatu yang diistilahkan proses autokatalitik, yaitu proses yang semakin cepat seiring berlalunya waktu, karena proses itu mempercepat dirinya sendiri. Ledakan teknologi sejak revolusi industri membuat kita sekarang terkesan, namun ledakan teknologi zaman pertengahan sama mengesankannya dengan ledakan teknologi di zaman perunggu, yang sendirinya kalah dari ledakan teknologi zaman batu tua atas. Salah satu alasan mengapa teknologi cenderung mengkatalisis dirinya sendiri adalah bahwa kemajuan bergantung kepada penguasaan sebelumnya atas masalah-masalah yang lebih sederhana. Misalnya, para petani zaman batu tidak langsung bisa mengekstraksi dan mengolah besi, yang memerlukan tungku bersuhu tinggi. Perundagian biji besi bertumbuh dari ribuan tahun pengalaman manusia dengan bongkah alami logam mumi yang cukup lunak untuk dibentuk dengan dimartil saja, tidak perlu dipanaskan, tembaga dan emas. Keahlian itu juga bertumbuh dari ribuan tahun pengembangan tungku sederhana untuk membuat gerabah, dan kemudian mengekstraksi biji tembaga dan mengolah campuran tembaga, perunggu, yang tidak memerlukan suhu setinggi besi. Di bulan sabit subur maupun Cina, barang-barang dari besi baru umum ditemukan setelah sekitar 2000 tahun pengalaman dengan perundagian perunggu. Masyarakat-masyarakat dunia baru-baru memulai membuat artefak-artefak perunggu dan belum lagi mulai mengolah besi ketika kedatangan orang-orang Eropa memotong lintasan kemandirian dunia baru. Alasan utama lain otokatalisis adalah bahwa teknologi dan bahan baru memungkinkan penciptaan teknologi baru lain melalui rekombinasi. Misalnya, mengapa percetakan menyebar secara eksplosif di Eropa zaman pertengahan setelah Gutenberg mencetak Alkitab pada 1455 Masehi, namun tidak setelah si juru cetak yang tak diketahui namanya mencetak cakram Phaistos pada 1700 sebelum Masehi? Penjelasan sebagiannya adalah bahwa para juru cetak Eropa zaman pertengahan mampu mengkombinasikan 6 kemajuan teknologi. Sebagian besar diantaranya tidak tersedia bagi sang pembuat cakram Phaistos. Di antara kemajuan-kemajuan itu, dalam hal kertas, cetak huruf, perundagian, mesin cetak, tinta, dan jenis huruf, kertas dan gagasan cetak huruf mencapai Eropa dari Cina. Pengembangan cetakan huruf dari blok logam oleh Gutenberg, untuk mengatasi masalah ukuran huruf yang tidak seragam dan berpotensi fatal, bergantung pada banyak perkembangan perundagian, baja untuk cetakan huruf, logam campuran kuningan atau perunggu, nantinya digantikan baja, untuk membuat blok, timbel untuk model cetakan, dan campuran timah seng timbel untuk blok cetak kecil. Mesin cetak Gutenberg berasal dari mesin cetak ulir yang digunakan dalam pembuatan minuman anggur dan minyak zaitun, sementara tintanya adalah hasil perbaikan berbasis minyak dari tinta yang sudah ada. Jenis huruf alfabetik yang Eropa zaman pertengahan warisi dari 3 milenium perkembangan alfabet praktis untuk digunakan dalam cetak huruf, sebab hanya perlu cetakan beberapa lusin bentuk huruf,
tak seperti tulisan Cina yang membutuhkan ribuan lambang. Dalam keenam segi itu, sang pembuat cakram Phaistos hanya memiliki akses ke teknologi yang kalah jauh untuk dikombinasikan menjadi sistem percetakan, dibandingkan dengan Gutenberg. Medium tulisan cakram itu adalah tanah liat, yang jauh lebih padat dan berat daripada kertas. Keterampilan perundagian, tinta, dan mesin cetak di kereta pada 1700 sebelum Masehi jauh lebih primitif daripada di Jerman tahun 1455 Masehi, sehingga pencetakan cakram itu harus dilakukan dengan tangan, bukan dengan cetak huruf yang dipasang di bingkai logam, diberi tinta, dan ditekan. Jenis tulisan cakram itu adalah silabari dengan lebih banyak lambang, dengan bentuk lebih kompleks, daripada alfabet Latin yang digunakan Gutenberg. Sebagai akibatnya, teknologi cetak cakram Phaistos jauh lebih merepotkan, dan menawarkan lebih sedikit keunggulan daripada menulis dengan tangan, dibandingkan dengan mesin cetak Gutenberg. Selain segala kekurangan teknologi itu, cakram Phaistos dicetak pada saat pengetahuan tulisan terbatas pada segelintir juru tulis istana atau kuil saja. Oleh karena itu tidak banyak permintaan atas produk cantik sang pembuat cakram, dan sedikit insentif untuk berinvestasi dalam membuat lusinan blok cetak yang harus ditekan dengan tangan. Sementara itu, pasar massal potensial bagi percetakan di Eropa zaman pertengahan mendorong banyak investor untuk meminjamkan uang kepada Gutenberg. Teknologi manusia berkembang dari peralatan batu pertama, yang digunakan 2,5 juta tahun lalu, sampai printer laser 1996 yang menggantikan printer laser 1992 saya yang sudah ketinggalan zaman dan digunakan mencetak manuskrip buku ini. Tingkat perkembangan pada awalnya luar biasa lambat sampai sulit dideteksi, ketika ratusan ribu tahun berlalu tanpa perubahan berarti dalam peralatan batu kita dan tanpa bukti tersisa dari artefak-artefak yang terbuat dari bahan-bahan lain. Kini, teknologi maju sedemikian cepat sehingga diwartakan setiap hari di surat kabar. Dalam sejarah panjang perkembangan yang semakin cepat itu, kita bisa menunjuk dua lompatan yang sangat signifikan. Yang pertama, terjadi antara 100.000 dan 50.000 tahun lalu, barangkali dimungkinkan oleh perubahan genetis dalam tubuh kita, yakni melalui evolusi anatomi modern yang memungkinkan kemampuan bicara modern atau fungsi otak modern, atau keduanya. Lompatan itu menyebabkan kita memiliki peralatan tulang, peralatan batu berkegunaan tunggal, dan peralatan majemuk. Lompatan kedua adalah akibat gaya hidup menetap, yang terjadi pada waktu berbeda-beda di bagian dunia yang berbeda-beda, sedini 13.000 tahun lalu di beberapa daerah dan bahkan belum mulai saat ini di beberapa daerah lain. Adopsi tersebut sebagian besar terkait dengan dipraktikannya produksi pangan, yang mengharuskan kita tetap dekat-dekat dengan tanaman pangan, ladang, dan simpanan makanan berlebih kita. Gaya hidup menetap bersifat menentukan bagi sejarah teknologi, karena memungkinkan manusia mengakumulasi harta benda yang tak bergerak. Teknologi pemburu pengumpul yang nomaden terbatas pada yang bisa dibawa-bawa. Jika kita sering berpindah tempat dan tak memiliki kendaraan atau hewan hela, harta benda kita pun terbatas pada bayi, senjata, dan segala keperluan minimal lain yang cukup kecil untuk dibawa. Kita tak bisa direpotkan oleh gerabah dan mesin cetak saat berpindah camp. Kesulitan praktis itu barangkali menjelaskan kemunculan dini yang mengejutkan pada sejumlah teknologi, diikuti oleh penundaan lama dalam perkembangan mereka selanjutnya. Misalnya, pendahulu keramik tertua yang diketahui adalah patung-patung kecil dari tanah liat yang dibuat di daerah yang pada masa modern dikenal sebagai Cekoslowakia 27.000 tahun silam, lama sebelum wadah tanah liat bakar tertua yang diketahui, dari Jepang 14.000 tahun lalu. Daerah Cekoslowakia yang sama pada waktu yang sama juga memiliki bukti-bukti tertua anyaman, yang tidak ada lagi jejaknya setelah itu sebelum keranjang tertua yang diketahui muncul sekitar 13.000 tahun silam dan kain anyaman tertua yang diketahui sekitar 9.000 tahun silam. Terlepas dari langkah-langkah pertama yang sangat dini, gerabah maupun anyaman baru berkembang pesat ketika manusia mulai menetap dan karena itu tidak lagi harus repot memindah-mindahkan kuali dan mesin tenun. Selain memungkinkan kehidupan menetap dan karenanya akumulasi harta benda, produksi pangan bersifat menentukan dalam sejarah teknologi untuk alasan lain. Untuk pertama kali dalam sejarah evolusi manusia pun bisa mengembangkan masyarakat yang terspesialisasi secara ekonomi, yang terdiri atas spesialis-spesialis yang bukan produsen pangan, yang diberi makan oleh kaum tani yang memproduksi makanan. Namun sudah kita lihat, di bagian dua buku ini, bahwa produksi pangan muncul pada waktu yang berbeda-beda di benua yang berbeda-beda. Selain itu, seperti yang telah kita lihat di bab ini, teknologi lokal bergantung, dalam muasalnya dan pemeliharaannya, tidak hanya kepada ciptaan lokal namun juga difusi teknologi dari tempat lain. Pertimbangan itu cenderung menyebabkan teknologi berkembang paling cepat di benua-benua dengan sedikit rintangan geografis dan ekologis terhadap penyebaran, baik di dalam benua itu maupun dari benua lain. Terakhir, setiap masyarakat di suatu benua merupakan satu kesempatan untuk mencipta dan mengadopsi teknologi.
sebab keinovatifan masyarakat berbeda-beda karena beraneka ragam alasan tersendiri. Oleh karena itu, bila segala faktor lainnya setara, teknologi berkembang paling cepat di wilayah-wilayah luas yang produktif dengan populasi manusia yang besar, banyak penemu potensial, dan banyak masyarakat yang bersaing. Sekarang marilah kita rangkum bagaimana variasi dalam ketiga faktor itu. Waktu kemunculan produksi pangan, rintangan terhadap penyebaran, dan ukuran populasi manusia, secara langsung menyebabkan perbedaan antar benua yang teramati dalam hal perkembangan teknologi. Eurasia, secara efektif mencakup juga Afrika Utara, adalah masa daratan terluas di dunia, meliputi paling banyak masyarakat yang bersaing. Eurasia juga merupakan masa daratan dengan dua pusat di mana produksi makanan bermula paling dini, bulan sabit subur dan Cina. Sumbu utama timur baratnya memungkinkan banyak ciptaan yang diadopsi di satu bagian Eurasia untuk menyebar secara relatif cepat ke masyarakat-masyarakat yang tinggal di posisi lintang dan iklim yang serupa di daerah-daerah lain di Eurasia. Lebar sepanjang sumbu minornya, utara-selatan, jauh berbeda dengan sempitnya Amerika di tanah genting Panama. Di Eurasia tidak ada rintangan ekologis berat seperti yang membelah sumbu-sumbu utama Amerika dan Afrika. Dengan demikian, rintangan geografis dan ekologis terhadap penyebaran teknologi tidak seberapa parah di Eurasia dibandingkan dengan di benua-benua lain. Berkat semua faktor itu, Eurasia adalah benua di mana teknologi memulai percepatan pasca Pleistosen paling dini dan menghasilkan akumulasi teknologi lokal terbesar. Amerika Utara dan Selatan biasa dianggap sebagai benua terpisah, namun keduanya telah terhubung selama beberapa juta tahun, menghadirkan masalah-masalah sejarah yang sama, dan bisa dipertimbangkan sebagai satu benua untuk dibandingkan dengan Eurasia. Amerika membentuk masa daratan terbesar kedua, meskipun jauh lebih kecil daripada Eurasia. Tapi Amerika terbagi-bagi oleh geografi dan ekologi. Tanah genting Panama, hanya 64 km lebarnya, seolah membelah Amerika secara geografis, seperti halnya hutan hujan Darien di tanah genting itu dan gurun Meksiko Utara membagi Amerika secara ekologis. Gurun Meksiko Utara memisahkan masyarakat manusia yang maju di Mesoamerika dari masyarakat di Amerika Utara, sementara tanah genting itu memisahkan masyarakat maju di Mesoamerika dari masyarakat di Andes dan Amazonia. Selain itu, sumbu utama Amerika adalah utara selatan, memaksa sebagian besar penyebaran untuk melawan gradien garis lintang dan iklim, bukan bekerja dalam garis lintang yang sama. Misalnya, roda ditemukan di Mesoamerika, sementara lama didomestikasi di Andes Tengah pada 3000 sebelum Masehi. Namun 5000 tahun kemudian satu-satunya hewan beban dan satu-satunya roda Amerika belum bertemu. Walaupun jarak yang memisahkan masyarakat Maya Mesoamerika dari batas utara Kekaisaran Inka, 1.900 km. Jauh lebih pendek daripada 13.000 km jarak pemisah Prancis dan Cina yang berbagi roda dan kuda. Faktor-faktor itu bagi saya merupakan penyebab ketertinggalan teknologi Amerika dibandingkan Eurasia. Afrika Sub-Sahara adalah masa daratan terbesar ketiga di dunia, jauh lebih kecil daripada Amerika. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, Afrika Sub-Sahara jauh lebih mudah diakses dari Eurasia daripada Amerika, namun Gurun Sahara tetap merupakan rintangan ekologis utama yang memisahkan Afrika Sub-Sahara dari Eurasia plus Afrika Utara. Sumbu utara selatan Afrika memberikan halangan lebih lanjut terhadap penyebaran teknologi, antara Eurasia dan Afrika Sub-Sahara maupun di dalam wilayah Sub-Sahara sendiri. Sebagai gambaran halangan sumbu benua itu, gerabah dan perundagian besi muncul di atau mencapai zona Sahel Afrika Sub-Sahara, di sebelah utara Khatulistiwa, setidaknya Sania Dini dengan kedatangan di Eropa Barat. Tapi gerabah baru mencapai ujung selatan Afrika pada sekitar 1 m, dan perundagian belum lagi menyebar melalui darat ke ujung selatan pada saat perundagian tiba di situ bersama orang-orang Eropa yang berlayar dengan kapal. Terakhir, Australia adalah benua terkecil. Curah hujan dan produktivitas yang sangat rendah di sebagian besar Australia menjadikannya lebih kecil lagi bila ditilik dari kemampuannya menyokong populasi manusia. Australia juga merupakan benua paling terisolasi. Selain itu, produksi makanan tidak pernah lahir dari tangan para penduduk asli Australia. Faktor-faktor itu berkombinasi, menyebabkan Australia menjadi satu-satunya benua tanpa artefak logam di masa modern. Tabel 13, 1 menyatakan faktor-faktor itu sebagai angka, dengan membandingkan benua-benua dari segi luas dan populasi manusia modernnya. Populasi benua-benua itu 10.000 tahun lalu, tak lama sebelum munculnya produksi makanan, tidak diketahui namun tentunya tidak jauh-jauh amat. Sebab banyak daerah yang memproduksi sebagian besar makanan saat ini juga merupakan daerah produktif bagi para pemburu pengumpul 10.000 tahun silam. Perbedaan dalam hal jumlah penduduk sangatlah mencolok. Populasi Eurasia, termasuk Afrika Utara, nyaris 6 kali Amerika, nyaris 8 kali Afrika, dan 230 kali Australia. Populasi yang lebih besar berarti lebih banyak penemu dan lebih banyak masyarakat yang bersaing.
Tabel 13, satu sendiri sangat menjelaskan asal-muasal bedil dan baja di Eurasia. Semua efek yang diberikan perbedaan benua-benua dalam segi luas, populasi, kemudahan difusi, dan kemunculan produksi makanan terhadap kelahiran teknologi menjadi sangat besar, karena teknologi mengkatalisis dirinya sendiri. Keunggulan awal Eurasia yang cukup besar pun mewujud menjadi keunggulan raksasa pada 1492 Masehi, oleh karena geografi Eurasia yang berbeda, bukan karena kecerdasan manusia yang berbeda. Ada calon-calon Edison di antara orang-orang Papua yang saya kenal. Namun mereka mengarahkan kecerdikan mereka untuk mengatasi masalah-masalah teknologi yang sesuai dengan situasi mereka. Masalah untuk hidup tanpa barang-barang impor dalam rimba Papua, bukan masalah menciptakan fonograf.